Tentu saja tidak, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Pertunjukan kita sudah selesai, tirai sudah diturunkan, dan sekarang saatnya meninggalkan panggung dan memberikannya kepada siswa lain. Setelah itu, ia menggenggam tangan Lin Sui, berbalik, dan berjalan meninggalkan panggung menuju ke belakang panggung. Pada saat ini, semua orang masih linglung, tercengang. Bahkan kedua pembawa acara yang berdiri di belakang panggung, serta para penampil untuk pertunjukan berikutnya, semuanya sama. Melihat ini, Lin Sui melompat ke arah pembawa acara wanita, melambaikan tangannya beberapa kali dengan jenaka di depan matanya, lalu menoleh ke Zhao Chen dan berkata, "Lihat mereka, bukankah mereka terlihat seperti membeku di tempat? Haha, lucu sekali." Baru pada saat itulah orang-orang di auditorium perlahan-lahan terbangun dari pesona menawan tarian surgawi di awan-awan. Tepuk tangan meriah pun terdengar. Tepuk tangan yang sepi itu terdengar sangat kecil di auditorium yang luas itu. Tetapi tepuk tangan ini adalah sumbu yang menyalakan bahan peledak. Orang-orang di dalam auditorium terperanjat kaget oleh tepuk tangan tersebut. Tak lama kemudian, gemuruh tepuk tangan menggetarkan auditorium dan terdengar jelas bahkan dari luar kampus Universitas Kedokteran Tsinghua. Di mana mereka? Kemana mereka pergi? Para musisi dan penari, yang telah tersadar kembali, bertepuk tangan dengan antusias sambil menjulurkan leher untuk mencari Zhao Chen dan Lin Sui. Beberapa yang tidak sabar bahkan melompat ke atas panggung. Zhao Chen dan Lin Sui hendak pergi ke ruang istirahat untuk berganti pakaian ketika pembawa acara mengundang mereka kembali ke panggung. Begitu mereka naik, sekelompok musisi dan penari menjadi heboh, mengerumuni mereka dan melupakan ancaman Ma Guotao sebelumnya. Mereka mulai memburu Zhao Chen, mengatakan bahwa selama dia bersedia pergi bersama mereka dan meninggalkan dunia pengobatan demi seni, dia pasti akan menjadi seorang maestro seni yang terkenal di dunia dan bahkan abadi. Melihat ini, Ma Guotao sangat marah. Ia segera memimpin sekelompok pemimpin dari Universitas Kedokteran Tsinghua ke atas panggung untuk memisahkan para musisi dan penari dari Zhao Chen dan Lin Sui. Kedua belah pihak saling melotot, keduanya yakin akan sangat sia-sia jika Zhao Chen mengikuti pihak lain. Tiba-tiba, ketegangan meningkat di atas panggung. Para tenaga medis, musisi, dan penari yang biasanya berpakaian rapi dan lembut ini menunjukkan sisi paling kejam mereka. Pertarungan untuk Zhao Chen akan segera meletus. Baik mereka yang hadir di tempat kejadian perkara maupun yang menonton siaran langsung daring, semua orang terpaku karena terkejut pada saat itu. Apa-apaan ini? Kalian semua pakar terkenal dan profesor berwibawa di bidang masing-masing, dan kalian biasanya bersikap datar dan acuh tak acuh. Kok sekarang malah berebut mahasiswa baru? Takutkah Anda menjadi terkenal dalam semalam? Percaya atau tidak, Anda bahkan tak perlu menunggu sampai besok pagi. Begitu Anda memulai perang ini, situs-situs berita besar akan menjadi berita utama musisi, penari, dan pakar medis ternama sedang menegaskan otoritas mereka apakah ini masalah kodrat manusia atau kesalahan sistemik. Para pimpinan dinas pendidikan, yang diundang ke pesta itu, tak punya pilihan selain turun tangan dan meredakan suasana. Mereka naik ke atas panggung dan menyapa kedua belah pihak dengan senyum paksa, sambil berkata, "Aduh, kalian semua selebritas, kenapa repot-repot begini? Banyak sekali yang menonton, baik langsung maupun daring. Tidak bisakah kita turun tangan dan membicarakannya?" Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia ditegur secara bersamaan dan tanpa ampun oleh mereka berdua. "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Minggirlah." Wajah pimpinan Biro Pendidikan berubah pucat pasi. Ia begitu malu hingga tak tahu harus berkata apa. Ia mengumpat pelan dan bergumam kesal, "Aku sudah berbaik hati membantumu menyelesaikan perselisihan dan menjadi mediasi, dan kau sama sekali tidak menghargainya. Tapi kau malah bersikap jahat padaku. Baiklah, aku tak mau ikut campur lagi. Kau boleh melawan sesukamu. Lagi pula, aku bukan orang yang akan terkenal dan menderita." Pemimpin Biro Pendidikan berbalik, turun dari panggung, dan kembali ke tempat duduknya untuk menjadi pengamat. Apa yang bisa ia lakukan jika kedua belah pihak tidak menghargai tawarannya? Kedua pihak yang terlibat dalam perselisihan ini adalah para pakar dan profesor terkemuka di bidangnya masing-masing. Meskipun ia seorang pemimpin di Biro Pendidikan, ia tidak akan berani bersikap angkuh di depan orang-orang ini. Belum lagi, jabatan administratif Ma Guotao jauh lebih tinggi daripada dirinya. Zhao Chen dari sekolah kita, bintang yang sedang naik daun di bidang medis. Dia ingin mencuri bakat kita? Tidak mungkin. Ma Guotao memelototi para musisi dan penari, berbicara dengan nada mengancam. Namun, pihak lain tidak gentar menghadapinya dan berkata dengan yakin, dengan bakat Zhao Chen, dia pasti akan menjadi seniman yang dikenang sepanjang masa. Mungkin, dia bahkan akan menjadi seniman serba bisa di bidang musik, tari, sulap, dan akrobat. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi seniman kelas dunia. Hari ini, kita harus membawanya pergi. Zhao Chen, orang yang terlibat, pasti sangat malu dan canggung saat ini. Salah satu di antara kalian ingin membawaku pergi, dan yang lain ingin meninggalkanku. Tidak bisakah kalian setidaknya meminta pendapatku terlebih dahulu? Zhao Chen tidak ingin kedua belah pihak bertarung. Terlepas dari pihak mana atau siapapun,
Mereka semua adalah tokoh terkemuka di industrinya masing-masing. Jika mereka berkelahi atau bahkan terluka karenanya, dosa mereka akan sangat besar. Zhao Chen dengan cepat menyelinap di antara kedua belah pihak dan berteriak, "Jangan berkelahi! Jangan berkelahi! Izinkan aku bicara sebentar." Di luar panggung, pimpinan Biro Pendidikan menggeleng dalam hati dan mendesah pelan. "Awalnya memang bagus, tapi kau masih terlalu muda." Para pakar dan profesor ini sedang marah-marah sekarang, mereka bahkan tidak mau memberiku muka. Bagaimana mungkin mereka mau mendengarkanmu? Di mata pemimpin Biro Pendidikan ini, Zhao Chen pasti akan ditegur keras. Namun, segala sesuatunya seringkali berjalan tak terduga. Baik musisi, penari, maupun pakar medis seperti Ma Guotao, tak satu pun dari mereka mengkritik Zhao Chen. Sebaliknya, mereka semua menunjukkan rasa hormat dan sopan santun yang tinggi, dengan berkata, "Baiklah, mari kita dengarkan apa yang dikatakan Zhao Chen. Biarkan Zhao Chen memilih sendiri. Zhao Chen, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kami akan selalu mendukungmu." Sikap dan ucapan massa tersebut membuat pimpinan Biro Pendidikan tercengang dan terdiam. Gila? Apa kalian harus mengubah sikap secepat itu? Mana integritas kalian? Mana sikap acuh tak acuh kalian? Ini benar-benar keterlaluan. Sayangnya, saat itu, tidak ada seorang pun yang peduli dengan pikirannya. Dan tidak ada seorang pun yang peduli apakah ia merasa dirugikan atau sedih. Orang-orang hanya ingin tahu pilihan apa yang akan diambil Zhao Chen. Zhao Chen, sambil menatap para musisi dan penari yang penuh harap, berkata dengan nada meminta maaf, "Saya sangat berterima kasih atas kebaikan kalian, tetapi saya tidak berniat meninggalkan dunia kedokteran untuk menekuni seni. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter yang baik yang dapat menyelamatkan pasien dari penderitaan. Saya telah mengatakan hal ini kepada Tetua Huang dan Guru Zhang sebelumnya. Sekarang saya mengatakan hal yang sama kepada kalian." Huang Shijia dan Zhang Liping duduk dengan tenang di bawah panggung. Ketika rekan-rekan mereka melompat ke atas panggung untuk menangkap Zhao Chen, mereka tidak hanya tidak ikut campur dalam keributan, tetapi bahkan mencoba menghalangi mereka. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka tahu betul bahwa Zhao Chen tidak akan pernah meninggalkan dunia kedokteran untuk mengejar karir artistik. Meskipun mereka belum lama mengenal Zhao Chen, mereka tahu bahwa anak itu sangat bertekad. Sekali ia telah mengambil keputusan, tidak ada yang dapat mengubahnya. Mendengar kata-kata Zhao Chen, Ma Guotao dan para pemimpin serta profesor lainnya dari Universitas Kedokteran Sihua menghela napas lega. Mereka tentu tidak ingin kehilangan mahasiswa seperti Zhao Chen, yang di usia semuda itu sudah mampu mengalahkan keluarga dokter. Di mata mereka, Zhao Chen ditakdirkan untuk tumbuh menjadi dokter kelas dunia, bahkan legendaris. Saat itu, nama Universitas Kedokteran Sihua pun akan menyebar ke seluruh dunia dan tercatat dalam sejarah. Sungguh suatu kehormatan. Bagaimana mereka bisa tega melihat Zhao Chen dibawa pergi oleh orang lain? Para musisi dan penari sangat kecewa dan menyesal. Tanpa gentar, mereka mencoba membujuk Zhao Chen, bahkan menawarkan berbagai keuntungan untuk menggodanya. Tetapi sayangnya, Zhao Chen tetap bergeming. Karena tidak punya pilihan lain, mereka terpaksa mengurungkan niat untuk memburu Zhao Chen dan malah mencoba memburu Lin Sui. Tarian Flying Fairy Dance in the Clouds karya Lin Sui malam ini juga sangat spektakuler. Meskipun tidak sebanding dengan tarian Zhao Chen, dengan bimbingan yang tepat, ia bisa menjadi master tari kelas dunia. Sayangnya, malam ini ditakdirkan menjadi malam yang paling mengecewakan bagi para musisi dan penari ini. Lin Sui, seperti yang lainnya, menolak mereka, tanpa memberi ruang untuk negosiasi. Pada akhirnya, sandiwara itu berakhir dengan kegagalan para musisi dan penari dalam memburu para penari. Zhao Chen dan Lin Sui akhirnya bisa mengundurkan diri. Sisa acara tetap berlanjut, tetapi sayangnya, orang-orang telah kehilangan minat untuk menonton pertunjukan. Baik di tempat pertunjukan maupun daring, diskusi berkisar seputar perjuangan Zhao Chen yang intens, serta tarian surgawi, keajaiban, dan ventriloquy yang memukau. Ketiga pertunjukan spektakuler ini bahkan disunting bersama dan diunggah ke situs web video, yang membuat jumlah penontonnya meroket dan bahkan menyebar ke luar negeri, membuat banyak pesulap, ventriloquist, penari, dan musisi tercengang dan tak percaya. Jepang, Osaka. Di sebuah ruangan bergaya Jepang, Kobayashi Haruo sedang berlutut dengan kepala tertunduk. Televisi di sebelahnya sedang menyiarkan berita malam. Tiba-tiba, melodi gukin yang indah terdengar darinya, membuat Kobayashi Haruo menoleh dan langsung melihat Zhao Chen memainkan gukin di atas panggung. "Itu dia!" seru Kobayashi Haruo kaget. "Siapa?" Sebuah suara berat terdengar perlahan. "Itu dia, orang bernama Zhao Chen. Bocah Tionghoa itu yang membuatku malu," kata Kobayashi Haruo sambil menggertakkan gigi, ekspresinya yang tadinya tenang kini berubah garang. Setelah dikalahkan oleh Zhao Chen dan kembali ke Jepang dengan rasa malu, ia terpaksa meminta maaf di beberapa surat kabar dan media berpengaruh sesuai tuntutan Zhao Chen. Hal ini menyebabkan ia kehilangan semua gengsi dan reputasi yang telah ia bangun selama bertahun-tahun dalam sekejap, mengubahnya dari sosok gemilang Jepang yang dikagumi semua orang menjadi sosok aib Jepang yang dibenci semua orang.
Pada saat yang sama, ia harus menyumbangkan semua tabungannya ke Project Hope, yang langsung berubah dari orang kaya menjadi orang miskin. Selain kehilangan reputasi dan uang, dia juga menemukan dalam keputusasaan bahwa dirinya yang dulunya bisa berhubungan seks beberapa kali dalam semalam, telah menjadi seorang lumpuh yang tidak berdaya. Di bawah pukulan bertubi-tubi, Kobayashi Haruo hampir bunuh diri. Jika ia tidak dihentikan oleh guru dan teman-temannya, ia mungkin akan menjadi salah satu pelaku bunuh diri di Jepang. Saat itu, Kobayashi Haruo sedang menginap di rumah kakak laki-lakinya. Suara berat yang baru saja menanyakan pertanyaan itu berasal dari kakak laki-lakinya, Kawashima Haruto. Oh, orang yang membongkar kebohonganmu itu dia? Kawashima Haruto berusia lebih dari 50 tahun, tetapi dia sangat sehat, dengan rambut hitam legam dan mata cerah, dan tampak seperti baru berusia 30-an. Ini, sudah selesai. Kobayashi Haruo menundukkan kepalanya ke tikar tatami, tanpa seolah-olah dia sungguh-sungguh mengakui kesalahannya. Kawashima Haruto mendengus dan menguliahi. HMPH, sudah kubilang sejak lama untuk fokus belajar kedokteran dan tidak melakukan hal-hal oportunis itu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau bersikeras membuat nama untuk dirimu sendiri dengan cara yang curang, dan sekarang setelah kau terbongkar, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Kau benar. Kobayashi Haruo tidak berani membantah atau membantah, bersikap patuh seperti anjing. Kawashima Haruto melanjutkan, kali ini, kau tak hanya mempermalukan dirimu sendiri dan guru kita, Genji Dosuke, tapi juga seluruh aliran Kinaise. Tahukah kau bagaimana aliran-aliran pengobatan kampo lainnya telah mengejek kita beberapa hari terakhir ini? Kobayashi Haruo gemetar, berulang kali berkata, saya bersalah, saya telah melakukan kesalahan. Kawashima Haruto memelototinya cukup lama, lalu mendesah pelan dan berkata, baiklah, berhentilah berpura-pura menjadi korban. Guru bilang dia tidak akan menghukummu, jadi untuk apa aku melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya? Guru terlalu memanjakanmu, itulah sebabnya kau mendapat banyak masalah. Kuharap pengalaman ini memberimu pelajaran, dan mulai sekarang, kau akan fokus belajar kedokteran dan berhenti melakukan hal-hal curang itu. Dengan guru di sini, dan dengan kami sesama murid di sini, kau masih punya kesempatan untuk membersihkan namamu setelah badai ini berlalu. Ya, terima kasih, guru, terima kasih, kakak senior, dan terima kasih kepada semua rekan muridku. Kobayashi Haruo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Meskipun sebelumnya ia sempat berpikir untuk bunuh diri karena tak sanggup menahan pukulan itu, ia tak lagi ingin mati. Ada pepatah yang mengatakan lebih baik menjalani hidup yang menyedihkan daripada mati dengan baik. Kawashima Haruto menoleh ke arah televisi. Seorang pembawa acara wanita muncul di pojok kiri atas, memperkenalkan video pertunjukan. Pembawa acara wanita itu sangat cantik, tetapi ia sama sekali tidak tertarik padanya. Ia hanya menatap Zhao Chen di dalam video. Setelah beberapa saat, Kawashima Haruto bertanya, siapa nama anak ini? Dan dari mana asalnya? Kobayashi Haruo dengan cepat menjawab, namanya Zhao Chen, dan dia mahasiswa baru di Universitas Kedokteran Shihua. Kawashima Haruto mencibir, seorang mahasiswa baru telah mengungkap dan mengalahkanmu? Sungguh menyedihkan, dan menggelikan. Kobayashi Haruo buru-buru menjelaskan, kakak senior, dengarkan aku, meskipun anak ini baru mahasiswa baru, kemampuan medisnya jauh melampaui mahasiswa kedokteran biasa. Setahu saya, beberapa hari yang lalu, dia mengalahkan keluarga dokter Tiongkok, keluarga Zhao dari Jinling. Keluarga Zhao dari Jinling? Wajah Kawashima Haruto menunjukkan sedikit rasa jijik, mereka hanya keluarga medis kelas 3. Seberapa hebat kemampuan mereka? Beraninya Kobayashi Haruo berkata tidak? Ia hanya bisa mengiyakan. Ya. Tentu saja keluarga Zhao dari Jinling tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Kawashima Mu, kakak senior. Kau adalah keluarga medis kelas 1, tidak hanya di negara ini, tetapi juga di seluruh Asia, bahkan dunia. Kawashima Haruto mendengus dingin, tetapi raut wajahnya menunjukkan sedikit kebanggaan dan keangkuhan. Ia kemudian berkata, sebentar lagi, aku akan pergi ke Tiongkok untuk menghadiri konferensi pertukaran medis. Setelah itu, aku akan pergi ke Universitas Kedokteran Shihua di Provinsi Sichuan, mencari Zhao Chen ini, dan membalaskan dendamu. Kobayashi Haruo sangat gembira mendengar hal ini dan segera berterima kasih kepadanya. Sambil mengingatkannya, kakak senior, kau harus berhati-hati. Anak ini cukup berbakat dalam bidang kedokteran. Sehebat apapun kemampuanmu, pasti ada batasnya. Kawashima Haruto tidak mengindahkan perkataan Kobayashi Haruo, dan berkata sambil mencibir, mahasiswa kedokteran yang tidak belajar kedokteran dengan benar, malah bermain piano, melakukan trik sulap, dan ventriloquy. Dia menghabiskan begitu banyak waktu untuk hal-hal seperti ini. Seberapa tinggi kemampuan medisnya? Tunggu saja kabar baikku di rumah. Mengetahui aspirasi tinggi kakak laki-lakinya, Kobayashi Haruo tak berani membujuknya lebih lanjut, malah menyanjungnya. Ya, keahlian medis kakak laki-laki memang tak tertandingi di negeri ini,
kecuali segelintir orang seperti guru kita. Jika kau ingin membalaskan dendamku, kau pasti akan berhasil dan memberi pelajaran pada bocah itu, dengan memberitahunya bahwa hakikat pengobatan tradisional Tiongkok ada di tangan orang-orang Yamato kita. Benar sekali. Kawashima Haruto berdiri dan berkata dengan tegas, inti dari pengobatan Tiongkok terletak pada orang-orang Yamato kita. Kitalah pewaris sejati peradaban Tiongkok. Zhao Chen tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran kakak senior Kobayashi Haruo. Saat itu, pesta telah berakhir dengan sukses, dan dia, Lin Sui, Liu Ju, Yang Zi, dan yang lainnya pergi ke kios barbeque di luar sekolah untuk merayakannya. Gelombang demi gelombang kekuatan keinginan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Ini adalah hasil penampilannya malam ini yang disiarkan secara daring. Setelah mereka makan dan minum sepuasnya, Zhao Chen dan teman-temannya mengantar para gadis kembali ke asrama. Dalam perjalanan pulang, ia menyempatkan diri untuk mampir ke halaman, tetapi ternyata masih banyak orang yang menunggu di sana, bahkan pada jam segini. Tak berdaya, Zhao Chen terpaksa kembali ke asramanya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun sebelum fajar dan diam-diam pergi ke halaman. Sekarang semua orang akhirnya pergi, dia segera mengambil patung perunggu Li Shizen dari cincin penyimpanannya dan menaruhnya kembali ke tempat asalnya. Pukul 8, ketiga saudara itu juga bangun satu demi satu. Tidak ada kelas hari ini. Libur tahun baru akan dimulai setelah tengah hari. Sambil mencuci piring, Liu Ju bertanya kepada Zhao Chen, kakak ketiga, apa rencanamu untuk tahun baru? Kalau kamu tidak punya rencana, bagaimana kalau kamu ikut jalan-jalan dengan kami? Kakak kedua dan aku sudah membuat rencana dengan Xia dan Luo dan untuk pergi ke Gunung Salju. Zhao Chen menjawab, aku tidak pergi. Kalian bersenang-senanglah. Aku berencana pulang kampung untuk merayakan tahun baru. Aku sudah pergi selama beberapa bulan dan aku sangat merindukan orang tua dan adikku. Ketiga saudara itu berkata hampir serempak, kalian akan pulang ke kampung halaman? Kalau begitu, sampaikan salam kami untuk paman, bibi, dan adik perempuan kalian. Zhao Chen tersenyum dan setuju. Setelah mandi, ia bersiap membeli beberapa oleh-oleh untuk diberikan kepada orang tua dan adik perempuannya. Keluarganya dulu miskin, dan orang tua serta saudara perempuannya hidup susah. Kini setelah mewarisi tradisi dukun dan bisa menghasilkan uang, ia tentu ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Kenapa kita tidak beli apartemen saja dan bawa orang tua dan adikku ke Chengdu? Zhao Chen tiba-tiba punya ide. Meskipun ia memiliki ide untuk membeli rumah, Zhao Chen tidak terburu-buru mewujudkannya. Ia berencana untuk kembali dan meminta pendapat orang tuanya terlebih dahulu. Jika orang tuanya tidak sanggup meninggalkan kampung halaman dan menolak ikut ke Chengdu bersamanya, membeli rumah hanya akan membuatnya kosong. Lebih baik melihat-lihat dulu. Mungkin dia akan menemukan lokasi Feng Shui yang bagus. Kekayaan, dharma, persahabatan, dan lokasi 4 elemen penting dalam praktik spiritual. Pentingnya lokasi sudah jelas, itu bukan sesuatu yang bisa Anda puaskan begitu saja dengan membeli rumah sembarangan. Tentu saja, terlepas dari apakah orang tuanya bersedia datang ke Rongcheng, Zhao Chen berencana untuk membawa adik perempuannya Zhao Ling ke Rongcheng untuk belajar. Chengdu memang kota besar. Staf pengajar dan lingkungan belajarnya jauh lebih unggul daripada di kota asal saya. Adik perempuan saya selalu mendapat nilai bagus, dan jika dia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dia pasti akan lebih berprestasi lagi. Tidak banyak yang harus dilakukan pagi ini, jadi Zhao Chen menyapa ketiga saudaranya dan kemudian keluar. Dia pergi ke gedung anatomi terlebih dahulu dan memberitahu Yuke bahwa dia berencana pulang untuk liburan, memintanya untuk mengatur seseorang untuk membersihkan gedung anatomi selama 2 hari ke depan. Meskipun Zhao Chen sekarang punya uang dan bisa dengan mudah berhenti dari pekerjaannya sebagai asisten di gedung anatomi, dia tidak mengundurkan diri. Ia senang menghabiskan waktu bersama para profesor anatomi, seperti Yuke, karena hal itu memungkinkannya belajar banyak tentang anatomi. Lagi pula, tidak ada mata kuliah serupa dalam teks kedokteran yang diwariskan kepadanya oleh Wu Peng. Kamu mau pulang? Yah, kamu kangen rumah, kan? Kan, sudah berbulan-bulan kamu pergi. Setelah mendengarkan perkataan Zhao Chen, Yuke mengangguk tanda mengerti, lalu berkata, saat kau kembali, sampaikan salamku untuk keluargamu. Tidak masalah, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Guru Yu, saya akan membawakan beberapa makanan khas setempat saat saya kembali. Kami mungkin tidak punya banyak makanan lain, tapi kami punya banyak hasil bumi pegunungan, dan saya jamin semuanya lezat. Tentu. Yuke tidak menolak, malah tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menunggumu membawakan makanan lezat. Beberapa guru lain dari gedung anatomi masuk ke kantor pada saat itu. Mendengar percakapan mereka langsung menimpali, makanan enak apa ini? Kita tidak boleh ketinggalan. Zhao Chen terkekeh dan menepuk dadanya. Meyakinkan semua orang, kalian pasti akan mendapatkan semuanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu di gedung anatomi dan bertukar beberapa lelucon, Zhao Chen pergi ke kebun obat herbal Cina. Ia pertama-tama memeriksa area tersebut dan sangat puas dengan pertumbuhan tanaman obatnya. Kemudian, ia membalik tanah, memercikan air,
lalu menutup pintu dan pergi. Saat berjalan di kampus, Zhao Chen mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Lin Sui. Lin Sui baru saja bangun. Tidak seperti Zhao Chen yang selalu bersemangat bahkan tanpa tidur, ia tetap bersemangat. Setelah merayakan hingga larut malam sebelum kembali ke asrama, sungguh ajaib ia masih bangun pagi ini. Qixia, Luo Dan Yang Zi masih tertidur lelap. Zhao Chen tak kuasa menahan tangis dalam hati untuk Liu Ju dan Wang Rongfeng. Kedua pria itu pasti akan menelepon Qixia dan Luo Dan nanti. Kalau pacar mereka uring-uringan di pagi hari, mereka pasti dimarahi habis-habisan. Setelah tenang, Zhao Chen langsung bertanya, Lin Sui, apakah kamu ada waktu pagi ini? Aku berencana pulang untuk liburan tahun baru dan ingin membeli beberapa hadiah untuk orang tua dan adikku, tapi aku bingung mau pilih yang mana. Aku ingin meminta saranmu. Lin Sui, tentu saja, tidak menolak, dan menjawab, aku bebas. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu setelah aku selesai mandi. Zhao Chen berkata, aku akan menunggumu di bawah, di asramamu. Turunlah kalau sudah selesai. Setelah menelepon, Zhao Chen langsung menuju ke asrama Lin Sui. Setelah menunggu sekitar 20 menit, Lin Sui, yang telah merias wajah tipis, akhirnya muncul di hadapannya dan bertanya sambil tersenyum. Sudah lama menunggu? Tidak apa-apa, kata Zhao Chen jujur. Saya hanya menunggu sekitar 20 menit. Lin Sui terdiam. Ia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, kalau kau jujur saja, kau takkan pernah punya teman. Zhao Chen menggaruk kepalanya dan menyeringai bodoh, lalu berkata, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Lin Sui segera menjadi senang dan berkata sambil tersenyum, baiklah, lebih baik jujur. Sekarang giliran Zhao Chen yang terdiam. 1 menit kamu bilang jujur itu buruk, menit berikutnya kamu bilang jujur itu baik. Apa yang kamu coba lakukan? Katanya perempuan itu pelin-pelan, tapi kamu berubah pikiran terlalu cepat. Saat keluar sekolah, Lin Sui bertanya, hadiah apa yang ingin kamu beli? Bukankah sudah hampir tahun baru Imlek? Aku berencana membeli baju baru untuk orang tua dan adikku, dan juga beberapa pernak-pernik tahun baru untuk dibawa pulang, jawab Zhao Chen. Selama 20 menit menunggu Lin Sui, Zhao Chen sudah memutuskan apa yang ingin dibelinya. Selain pakaian dan pernak-pernik tahun baru yang akan dibelinya bersama Lin Sui, ia juga menelepon Fang Yi dan Cheng Yunlong, meminta salah satu dari mereka untuk membantunya membeli beberapa produk kesehatan dan yang lainnya untuk menyiapkan beberapa perhiasan cantik. Orang tuanya miskin selama separuh hidup mereka, dan saudara perempuannya menderita selama lebih dari 10 tahun. Kini setelah ia memiliki kemampuan dan uang, ia tentu ingin keluarganya menikmati kehidupan yang lebih baik. Lin Sui mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, lalu bertanya, berapa anggarannya? Tanpa anggaran, tanpa batas atas, aku akan membeli barang-barang terbaik. Zhao Chen melambaikan tangannya, menunjukkan aura dominan seorang kaya baru. Lin Sui terhibur dengan tindakan dan ekspresinya, lalu tersenyum, aku hampir lupa, kamu sudah jadi taipan sekarang. Baiklah, ayo kita belanja di beberapa merek mewah dan beli beberapa barang bagus untuk dibawa pulang oleh-oleh dari paman, bibi, dan adikmu. Setelah meninggalkan sekolah, keduanya memanggil taksi dan langsung menuju Taiko Oli. Tempat ini merupakan kawasan perbelanjaan yang sangat terkenal di Chengdu, dengan banyak butik merek kelas dunia. Ini pertama kalinya Zhao Chen ke sini, dan ia agak bingung. Untungnya, Lin Sui ada di sana dan membawanya ke sebuah toko pakaian wanita kelas atas. Begitu saya masuk, seorang asisten penjualan menyambut saya dengan senyuman dan berkata, selamat datang. Meskipun keduanya masih muda, dan pakaian Zhao Chen sangat murah, para pramuniaga tetap sangat ramah. Lagi pula, mereka terlatih secara profesional dan tidak akan menunjukkan rasa jijik atau hinaan karena pakaian seseorang. Dengan bantuan Lin Sui, Zhao Chen dengan cepat memilih beberapa pakaian untuk ibu dan adik perempuannya di toko, lalu beberapa tas tangan. Awalnya ia ingin membeli sepatu juga, tetapi Zhao Chen lupa ukuran sepatunya, jadi ia terpaksa mengurungkan niatnya. Setelah memilih barang, Zhao Chen bahkan tanpa melihat harganya dan langsung menginstruksikan asisten penjualan. Oke, itu saja. Tolong bungkuskan ini untuk saya. Anda ingin semuanya? Asisten penjualan itu terkejut. Dia pernah melihat orang yang boros, tapi dia belum pernah melihat yang membeli selusin baju dan tas sekaligus. Apa dia pikir dia sedang membeli bir? Zhao Chen mengangguk saya ambil semuanya. Dia mengeluarkan kartu banknya dan pergi ke kasir untuk menggeseknya dan membayar. Pramuniaga itu baru bernapas lega setelah kartunya berhasil digesek. Ia benar-benar khawatir Zhao Chen tidak punya uang sebanyak itu di rekening banknya, yang pasti akan sangat memalukan. Tuan dan Nyonya, biarkan kami menyetrika pakaian ini untuk Anda. Silakan duduk sebentar. Asisten penjualan mengantar mereka berdua ke tempat istirahat dan membawakan mereka teh. Pelayanannya sangat memuaskan. Aku mau ke kamar kecil, kata Lin Sui, sambil berdiri setelah duduk sejenak. Zhao Chen mengangguk, mengambil majalah dari meja kopi, dan mulai membolak-baliknya dengan santai.
Dia baru saja memasuki kamar kecil ketika dua pelanggan lainnya masuk ke dalam toko. Keduanya masih sangat muda. Pria itu mengenakan pakaian ungu yang mencolok, tampak agak norak. Wanita itu memiliki wajah khas selebritas internet, riasan tebal, dan berpegangan erat pada lengan pria itu, seolah-olah ingin menempelkan kepalanya ke dada pria itu kapan saja. Pakaian dan perilaku kedua pria itu benar-benar merusak pemandangan. Bahkan asisten penjualan yang terlatih pun merasa tak tahan. Setelah anak laki-laki itu masuk, dia melihat sekeliling dan tiba-tiba tercengang ketika melihat Zhao Chen duduk di tempat istirahat. Zhao Chen? Panggilnya ragu-ragu. Zhao Chen mendongak dan saat melihat anak laki-laki itu, berseru kaget, Ding Yang? Haha, ternyata kamu juga. Aku nggak nyangka bakal ketemu kalian berdua lagi, teman sekelas. Ding Yang berjalan ke arahnya bersama gadis itu dan berkata sambil tersenyum, kita belum pernah ketemu lagi sejak lulus SMA, ya? Ding Yang ini bukan hanya teman sedesa Zhao Chen, tapi juga teman sekelasnya di SMA. Keluarganya jauh lebih kaya daripada keluarga Zhao Chen. Ayah Ding Yang adalah seorang mandor konstruksi yang telah menghasilkan banyak uang dengan bepergian ke lokasi konstruksi selama bertahun-tahun. Sehingga Ding Yang bisa dianggap sebagai anak orang kaya generasi kedua. Ia telah menghabiskan uang secara sembrono sejak SMA. Ketika ia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, nilainya tidak ideal, tetapi keluarganya kaya dan menggunakan koneksi mereka untuk memasukkannya ke universitas di Chengdu. Zhao Chen sangat gembira bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing dan bangkit untuk mengobrol dengan Ding Yang. Sayangnya, Ding Yang tidak punya niat seperti itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Ding Yang. Sebelum Zhao Chen sempat menjawab, ia melanjutkan, aku tahu, kau di sini untuk melamar pekerjaan paruh waktu, kan? Hei, kau benar-benar datang ke tempat yang salah. Coba lihat, semua asisten penjualan di sini cantik-cantik. Kau kan laki-laki, dan kau bahkan tidak secantik itu. Pantas saja mereka tidak mau mempekerjakanmu. Zhao Chen sedikit mengernyit. Ding Yang terkenal karena mulutnya yang kotor dan kepura-puraannya di sekolah menengah, dan sungguh mengejutkan bahwa ia tidak mengubah kebiasaan ini bahkan setelah masuk universitas. Dia tidak ingin merendahkan diri ke level Ding Yang, jadi dia tidak marah. Dia hanya menggelengkan kepala dan menjelaskan, tidak, aku datang ke sini untuk membeli sesuatu. Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, dia disela oleh tawa mengejek Ding Yang. Sambil mengamati Zhao Chen, Ding Yang berkata, beli barang di sini? Kamu? Hahaha, lucu sekali. Zhao Chen, aku tidak menyangka kamu, dengan alis tebal dan mata besarmu, akan berbohong seperti ini. Semua barang di toko ini harganya puluhan ribu. Kamu sanggup membelinya? Bercanda? Ya? Tolong, lain kali kamu pamer, setidaknya buatlah itu terlihat meyakinkan. Gadis yang memegang lengan Ding Yang juga tertawa. Ding Yang menoleh dan memberinya pandangan menggoda. Lalu berkata, sayang, pilihlah yang kamu suka. Kau akan memberikannya kepadaku? Tanya gadis itu, wajahnya berseri-seri karena terkejut. Tentu saja. Ding Yang mengulurkan tangan dan mencubit pantatnya beberapa kali, sambil menyeringai nakal. Kamu kan pacarku? Jadi tentu saja kamu harus punya beberapa baju desainer untuk membuat kesan. Kalau tidak, aku akan malu. Sayang, kamu hebat. Gadis itu sangat gembira dan menghujani Ding Yang dengan ciuman, membuat asisten penjualan di sebelah mereka merasa malu. Ia ragu untuk datang dan mengingatkan mereka agar berhati-hati. Untungnya, gadis itu segera melepaskan Ding Yang dan pergi memilih apa yang disukainya. Ding Yang tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mengingatkannya, kamu hanya bisa memilih satu, dan harganya sebaiknya di bawah 30.000 yuan. Mendengar hal itu, gadis itu agak kecewa, tetapi tetap menjawab dengan suara yang sangat memuakan. Baiklah, sayang. Ding Yang duduk di hadapan Zhao Chen, menyilangkan kaki, dan berkata dengan sok, gadisku cantik, ya? Dia gadis tercantik di departemen kita. Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Setelah sedikit membual, ia melanjutkan, baiklah, Zhao Chen, orang lain mungkin tidak tahu situasimu, tapi aku tahu. Mencari pekerjaan paruh waktu? Aku tidak akan menertawakanmu. Hei, kenapa kau tidak jadi bawahanku saja? Aku akan memberimu 3.000 yuan sebulan. Kau tidak perlu melakukan apapun, cukup pegang payungku atau bawakan tasku saat aku berbelanja. Mudah, kan? Kau yang mencari nafkah, dan aku dapat lulusan universitas ternama sebagai bawahanku. Ceka-ceka, memikirkannya saja membuatku merasa sangat bangga. Tidak perlu, tolak Zhao Chen. Saya tidak berencana bekerja paruh waktu untuk saat ini. Penolakan itu membuat Ding Yang kesal, dan raut wajahnya langsung berubah. Zhao Chen, jangan coba-coba. Aku sedang membantumu dengan menjadikanmu bawahanku. Zhao Chen tersenyum dan mengabaikannya. Tepat saat Ding Yang hendak kehilangan kesabarannya, pacarnya dan pramuniaga datang sambil membawa pembaca kartu. Ding Yang menahan amarahnya untuk sementara waktu dan bertanya kepada pacarnya, apakah kamu sudah membelinya? Aku sudah membelinya, terima kasih, sayang.
Gadis itu menjatuhkan diri di pangkuannya. Ding yang mengeluarkan kartu kreditnya, menggeseknya untuk membayar, dan hendak mengatakan sesuatu kepada Zhao Chen lagi ketika ia melihat beberapa asisten penjualan berjalan membawa tas-tas besar dan kecil. Hitungan kasar menunjukkan setidaknya ada selusin atau 20 tas. Ding yang langsung tercengang. Lupa menegur Zhao Chen, ia berbalik ke arah gadis itu dan meraung. Bukankah sudah kubilang untuk hanya memilih satu barang? Kenapa kau membeli begitu banyak barang? Apa kau mencoba menipuku? Dia belum memeriksa tagihan saat menggesek kartunya. Mencoba pamer. Sekarang, melihat semua kantong kemasan itu, dia berkeringat dingin. Ini setidaknya beberapa ratus ribu. Mungkin bahkan lebih dari 100. Penampilan Ding yang garang hampir membuat gadis itu menangis. Ia juga bingung dan berkata dengan tatapan bersalah, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya memilih satu hal. Ding yang mengangkat sebelah alisnya, mendorong gadis itu ke samping, lalu berdiri sambil berteriak kepada pramuniaga yang mendekat, kalian ini kenapa sih? Kita cuma pilih satu barang. Berapa harga yang kalian tetapkan tadi? Kalau kalian tidak memberi penjelasan hari ini, aku akan hancurkan toko sialan ini. Para asisten penjualan tertegun sejenak sebelum bereaksi. Mereka berpikir dalam hati, apa hubungannya pakaian dan tas ini denganmu? Di satu sisi, ia terpaksa memaksakan senyum dan menjelaskan, Pak, Anda salah paham. Pakaian dan tas ini bukan milik Anda. Ding yang mencibir, bukan milik kita? Lalu milik siapa? Saat ini, di tokomu, selain kita, hanya ada dia. Pada titik ini, dia menunjuk ke arah Zhao Chen dan berkata, kamu tidak akan memberitahuku bahwa dia membeli semua barang ini, kan? Sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi pada Ding Yang. Beberapa asisten penjualan mengangguk serempak dan berkata, benar sekali, pakaian dan tas ini memang dibeli oleh pelanggan ini. Ding Yang tercengang, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya kau bercanda? Dia mampu membeli semua barang di tokomu? Dan begitu banyak sekaligus? Zhao Chen tidak ingin berdebat dengan Ding Yang, tetapi orang lain tidak tahan. Manajer toko merek ternama itu menghampiri Ding Yang dan berkata dengan ekspresi serius, Pak, tolong jangan membuat masalah lagi, atau kami harus memanggil petugas keamanan. Ia lalu meminta maaf kepada Zhao Chen. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, tidak perlu meminta maaf, ini tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat ini, Lin Sui keluar dari toilet. Meskipun tidak melihat apa yang terjadi, kecerdasannya memungkinkannya menebak situasi dengan cukup akurat. Dengan pandangan sekilas, Lin Sui berjalan cepat ke sisi Zhao Chen, menggenggam tangannya dengan lembut, dan bertanya sambil tersenyum. Sayang, maaf membuatmu menunggu. Siapa dua orang ini? Pidato Lin Sui membuat Zhao Chen merinding, membuat tulang-tulangnya terasa lemas. Untungnya, ia juga cukup pintar untuk tidak bertanya kepada Lin Sui mengapa ia memanggilnya seperti itu. Ia malah tersenyum dan memperkenalkannya. Ini teman sekelasku dari SMA, Ding Yang, dia pacarnya, tapi aku tidak tahu namanya. Halo. Lin Sui mengangguk ke arah Ding Yang dan pacarnya, memancarkan aura menyendiri dan sulit didekati. Kamu, halo. Mata Ding Yang melebar, dan dia tidak bisa berbicara dengan baik, yang membuat pacarnya, gadis tercantik di departemen itu, sangat marah. Saat itu, Zhao Chen mengambil kantong kemasan yang diberikan pramuniaga kepadanya dan berkata kepada Ding Yang, saya ada urusan, jadi saya pergi dulu. Ayo kita bertemu lagi nanti kalau ada waktu. Kemudian, ia menggandeng tangan Lin Sui dan berjalan keluar dari toko merek mewah itu. Melihat kedua sosok itu menghilang di kejauhan, Ding yang terkejut sekaligus bingung bukankah Zhao Chen itu kurang ajar ya malang? Kok tiba-tiba dia punya banyak wanita dan uang? Apa dia menang lotre? Atau dia jadi gigolo? Sial, aku jelas lebih tampan darinya, jadi kenapa tidak ada wanita cantik yang mau jadi gigolo mereka? Dia lalu teringat pada wajah Lin Sui yang cantik dan menawan. Dibandingkan dengan Lin Sui, keindahan departemen yang akhirnya berhasil ia menangkan jauh lebih rendah. Gadis itu menyadari ekspresi mesum di wajah Ding Yang dan menebak apa yang dipikirkannya. Karena sudah marah, ia langsung mengamuk dan mencubit pinggang Ding Yang dengan keras. Aduh! Teriak Ding Yang kesakitan, lalu menoleh dan memelototinya, lalu berteriak marah, apa kau gila? Kenapa kau mencubitku? Keduanya langsung mulai berdebat. Saat Zhao Chen berjalan keluar dari toko merek kelas atas, dia berbalik dan melirik Lin Sui. Lin Sui sedikit tersipu, memutar matanya ke arahnya, dan bertanya, mengapa kamu menatapku? Zhao Chen berkata, kamu baru saja mengatakan kamu pacarku? Lin Sui semakin tersipu. Tetapi tetap berpura-pura tenang, aku hanya membantumu keluar dari situasi yang sulit dan membuatmu terlihat baik. Bagaimana aktingku? Bagus sekali. Zhao Chenteng mengulurkan satu tangan dan mengacungkan jempol. Keheningan menyelimuti mereka berdua, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa menit kemudian, Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk bicara. Suaranya sedikit bergetar. Bagaimana kalau kamu benar-benar menjadi pacarku? Lin Sui sedikit gemetar, menatapnya, dan bertanya, apakah kamu mengakui perasaanmu?
Kurasa begitu. Zhao Chen menggaruk kepalanya, sedikit malu. Lin Sue merasa geli padanya dan terkekeh. Bukankah pengakuanmu agak tidak tulus? Jadi, apakah kau setuju? Tanya Zhao Chen, jantungnya berdebar kencang karena gugup. Lin Sue tidak memberikan jawaban yang pasti, tetapi malah berkata sambil bercanda, tebak. Zhao Chen tercengang. Bagaimana mungkin aku menebak? Aku tidak punya kemampuan membaca pikiran, bagaimana mungkin aku menebak? Melihat ekspresinya, Lin Sue merasa geli sekaligus kesal. Ia memutar bola matanya ke arahnya dan berkata, dasar bodoh. Lalu ia mendesak, cepat. Kita masih perlu membeli baju untuk paman. Lagi pula, bukankah paman bilang kita juga perlu membeli perlengkapan tahun baru? Kalau kita tidak cepat, satu pagi saja tidak akan cukup. Meskipun Zhao Chen tidak mengerti pikiran wanita, dia juga tidak bodoh. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud balasan Lin Sue? Dia langsung tersenyum, senyum yang sangat bahagia. Selanjutnya, mereka berdua membeli pakaian untuk ayah Zhao Chen, lalu membeli banyak pernak-pernik tahun baru. Akhirnya, Zhao Chen menyadari bahwa mereka telah membeli terlalu banyak barang, menumpuknya seperti gunung kecil. Zhao Chen tercengang. Lin Sue juga tercengang. Mereka berdua begitu asyik berbelanja sampai-sampai tak menyadari betapa banyak yang telah mereka beli. Kini, ketika melihat belanjaan mereka langsung pusing. Bagaimana rencanamu untuk kembali? Tanya Lin Sue. Aku berencana naik bus jarak jauh pulang. Tapi sepertinya aku tidak bisa, kata Zhao Chen dengan wajah getir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku minta ayahku mengantarmu pulang? Saran Lin Sue. Tidak mungkin, Zhao Chen cepat-cepat menolak. Ia bercanda, itu calon ayah mertuanya, ia terlalu sibuk menyenangkannya hingga tak berani menjadikannya sopir. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen berkata, saya akan menelepon saudara Fang dan memintanya untuk membantu saya mencari seseorang dan mobil. Panggilan tersambung dengan cepat, dan Zhao Chen menjelaskan kebutuhannya secara singkat. Fang Yi langsung berkata, kamu di mana? Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu untuk menjemputmu segera. Zhao Chen memberikan alamatnya, dan keduanya menemukan kedai kopi di dekatnya. Setelah duduk sekitar 20 menit, sebuah panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Ternyata itu panggilan dari Fang Yi. Saat saya keluar dari kedai kopi, saya melihat sebuah truk pickup terparkir di pinggir jalan. Fang Yi terbukti andal. Setelah mendengar bahwa Zhao Chen telah membeli banyak barang dan akan kembali ke kampung halamannya di pegunungan, ia segera meminta sopir pabrik farmasi untuk membawakan truk pickup pabrik. Meskipun tidak senyaman sedan, truk itu nyaman untuk mengangkut barang dan memiliki kemampuan off-road yang baik. Jika itu sedan, bukan hanya akan sulit untuk memuat semua hadiah yang dibeli Zhao Chen, tetapi jalan pegunungan saja sudah akan membuatnya rusak. Pengemudinya adalah seorang pria kekar berusia 30-an bernama Huang Jie. Ia seorang tentara dan keterampilan mengemudinya sangat baik. Ketika melihat Zhao Chen membawa tas besar dan kecil, ia segera datang untuk membantu. Setelah memasukkan barang-barang ke dalam mobil, Zhao Chen melihat beberapa kotak di dalamnya. Huang Jie memberitahunya bahwa kotak-kotak itu adalah suplemen kesehatan yang telah disiapkan Bos Fang untuk dibawa pulang sebagai hadiah. Selain dupa penenang, pil peningkat kecantikan, dan pil peningkat stamina yang diproduksi pabrik, terdapat juga banyak sarang burung walet, propolis, minyak ikan laut dalam, dan produk serupa lainnya. Setelah itu, atas instruksi Zhao Chen, Huang Jie pergi ke jalan barang antik, menemui Cheng Yunlong dan memperoleh sebuah gelang giok yang indah serta beberapa potong perhiasan emas dan perak, berniat untuk membawanya pulang untuk diberikan kepada ibu dan saudara perempuannya. Hari sudah siang ketika saya kembali ke sekolah. Zhao Chen memanggil ketiga teman sekamarnya dan Lin Sue, lalu mereka makan di restoran di luar sekolah. Ia juga mengundang Huang Jie, tetapi Huang Jie menolak dengan sopan, mengatakan ia harus menjaga barang-barang di dalam mobil. Jadi Zhao Chen mengemas makanannya dan mengantarkannya. Setelah makan enak, Zhao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, masuk ke truk pikapnya, dan memulai perjalanan pulang. Lebih dari 7 jam kemudian, truk pikap memasuki Kabupaten Chuncheng di kota Liangzhou, dan hari sudah mulai gelap. Rumah Zhao Chen berada di desa pegunungan kecil di bawah yurisdiksi Kabupaten Chuncheng. Ayo kita ke SMA Kabupaten dulu. Zhao Chen bertindak sebagai navigator, mengarahkan Huang Jie untuk mengemudikan mobil ke SMA Kabupaten. Adik perempuan saya, Zhao Ling, bersekolah di SMA negeri dan baru saja memulai tahun pertamanya. Zhao Chen juga lulus dari sekolah ini. Ketika Zhao Chen tiba di sekolah, ia mendapati gerbang terkunci. Pria tua yang menjaga gerbang mengenalinya dan berkata, bukankah ini Zhao Chen? Kemari untuk menjemput adikmu? Dia pulang liburan kemarin. Zhao Chen menepuk dahinya, menyadari ia terlalu bersemangat. Ia kembali ke mobilnya, mengambil sebungkus rokok, dan menawarkannya kepada penjaga gerbang Paman Sang. Saya ucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Aduh, kamu bahkan memberiku rokok? Kamu kaya raya di universitas, ya? Sang tua,
Penjaga gerbang, senang dan dengan senang hati menerima hadiah itu. Zhao Chen tersenyum, tidak menjawab pertanyaannya, melambaikan tangan, dan terus bertindak sebagai navigator, mengarahkan Huang Jie untuk pulang. Hari sudah larut, dan jalan pegunungan sulit dilalui. Untungnya, Huang Jie adalah mantan tentara dan memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik. Selain itu, truk pikapnya dalam kondisi baik, sehingga setelah perjalanan yang bergelombang, ia berhasil mengemudikan mobil ke pintu masuk desa. Truk pikap berhenti di sini dan tidak dapat melanjutkan perjalanan karena jalan di desa terlalu sempit untuk dilalui. Setelah turun dari bus, Zhao Chen membawa tas hadiah besar dan kecil, dan Huang Jie juga membantu membawa banyak barang, dan mereka berjalan ke desa bersama. Rumah Zhao Chen tidak jauh dari pintu masuk desa, hanya perlu beberapa langkah untuk sampai ke sana. Ini adalah sebuah bungalow kecil yang terbuat dari batu bata dan lumpur, dengan halaman kecil yang dikelilingi pagar. Seekor anjing penjaga dipelihara di halaman, dan ia dapat mencium aroma Zhao Chen dari jauh, menggonggong dengan penuh semangat. Sambil mendorong pintu pagar, Zhao Chen berseru, "Ayah, ibu, adik perempuan, aku pulang." Tetapi rumah itu sunyi. Tidak seorang pun keluar menyambutnya, dan tidak ada suara apapun yang keluar. Zhao Chen mengerutkan kening, mengeluarkan kuncinya, membuka pintu, dan mendapati di dalam gelap gulita, tak seorang pun terlihat. Saat itu, seseorang masuk ke halaman. Ternyata tetangga saya yang mendengar suara itu dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Siapa itu? Tetangga itu menyorotkan senternya dan, setelah melihat siapa yang berdiri di pintu, berkata dengan sedikit terkejut, "Oh, Yuan Wazi sudah kembali." Zhao Chen mengenali orang yang datang dan segera bertanya, "Paman Liu, apakah Anda tahu kemana orang tua dan adik perempuan saya pergi? Mereka seharusnya masih berada di rumah sakit daerah saat ini," jawab Paman Liu, seorang tetangga. Zhao Chen langsung cemas di rumah sakit. Siapa yang sakit? Seberapa parah? Tidak ada yang sakit, desah Paman Liu, tetangganya. Ayahmu ditipu. Zhao Chen buru-buru bertanya, apakah kamu diperas? Apa yang terjadi? Paman Liu berkata, kemarin, bukankah SMA Kabupaten sedang libur? Ayahmu naik motor untuk menjemput Lingnu. Tapi saat mereka hendak meninggalkan kota, tiba-tiba ada orang yang melesat dari pinggir jalan dan menabrak motor ayahmu. Ayahmu dan Lingnu baik-baik saja, tapi orang itu tergeletak di tanah sambil berkata ia kesakitan. Ayahmu orang yang jujur, jadi ia dan Lingnu membawanya ke rumah sakit. Tapi begitu mereka tiba di rumah sakit, sekelompok orang yang mengaku keluarga orang itu datang dan bersikeras bahwa ayahmu menabrak seseorang saat mengendarai motor, menuntut keluargamu untuk membayar ganti rugi. Melalui cerita rinci tetangganya, Zhao Chen akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Paman Liu, apakah kamu yakin ayahku tidak memukul siapapun? Tanya Zhao Chen, wajahnya sangat dingin. Paman Liu menjawab, saya yakin. Saya sedang menjemput anak saya saat itu, dan saya melihatnya dengan sangat jelas. Orang itu bergegas keluar dari pinggir jalan dan menabrak sepeda motor dari samping. Kejadian itu hampir menyebabkan ayahmu dan Ling NV tertabrak mobil di belakang mereka. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih, Paman Liu. Zhao Chen meletakkan hadiah di tangannya, mengunci pintu, dan membawa Huang Ji pergi. Yuanhua, kamu mau pergi kemana? Tanya Paman Liu dengan tergesa-gesa. Tanpa menoleh, Zhao Chen berkata, aku akan pergi ke rumah sakit daerah untuk memeriksanya. Kalau orang itu benar-benar terluka, aku akan mengobatinya. Tapi kalau dia berpura-pura, aku akan memberinya pelajaran yang tak akan pernah dilupakannya. Paman Liu, yang khawatir Yuanhua akan menderita karena impulsivitasnya, segera menasihatinya, Yuanhua, jangan lakukan hal bodoh. Kudengar orang-orang itu bukan orang baik. Zhao Chen menjawab, jangan khawatir, Paman Liu, aku tahu apa yang aku lakukan. Begitu keluar desa, Zhao Chen masuk ke dalam truk pikap. Tanpa perlu memberi instruksi apapun, Huang Jie langsung menyalakan mobil dan melaju kencang menuju kota kabupaten. Meskipun hari sudah malam dan ia baru sekali melewati rute itu, Huang Jie sangat mengenal jalannya dan tidak membutuhkan Zhao Chen untuk membimbingnya. Ia pun segera kembali ke kota kabupaten. Begitu berada di dalam kota, Zhao Chen kembali memberi petunjuk arah kepada Huang Jie, memerintahkannya untuk mengendarai mobil ke rumah sakit daerah. Saat Zhao Chen memasuki ruang rawat inap rumah sakit daerah, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak tahu di ruang atau departemen mana orang tua dan adik perempuannya berada. Untungnya, para perawat di ruang rawat inap mengingat kejadian kemarin ketika sekelompok orang tiba-tiba mengepung ayah dan adik Zhao Chen, dan mereka langsung menjawab ketika ia bertanya mereka ada di bangsal bedah di lantai 4. Terima kasih. Oh, ngomong-ngomong, saya dengar pasiennya terluka parah, benarkah? Tanya Zhao Chen lagi. Tidak ada cedera sama sekali, kata perawat itu sambil mengerucutkan bibir. Dia sudah menjalani semua tes, dan dia sehat walafiat, tapi dia terus mengeluh sakit punggung dan kakinya lemas. Jelas bahwa dia juga membenci apa yang dilakukan orang-orang itu. Zhao Chen mengangguk, merasa semakin percaya diri.
Ia membawa Huang Jie ke lantai 4 dan segera menemukan orang tua dan adik perempuannya di bangsal. Pada saat ini, mereka bertiga tengah berkerumun di sudut bangsal, dikelilingi dan diancam oleh lebih dari selusin orang. Saya bilang padamu, cepatlah bayar. Benar sekali, kau tidak akan pergi tanpa membayar kompensasi. Biaya pengobatan, biaya nutrisi, kehilangan gaji. Aku akan memberimu 100.000 yuan, cepat serahkan. Jangan coba-coba menelepon polisi. Kita ini korban di sini, dan polisi tidak akan membantu. Dan jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kalau kau berani menelepon polisi, kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Melihat ini, amarah Zhao Chen langsung berkobar. Pria terluka yang terbaring di ranjang rumah sakit mulai mengeluh sakit punggung lagi. Zhao Chen mengaktifkan teknik pengamatan kinya dan meliriknya. Ia dipenuhi energi positif dan kelima elemennya selaras, menunjukkan bahwa ia dalam kondisi kesehatan yang prima. Benar saja, orang ini berpura-pura sakit. Kelompok ini juga mencoba memeras uang dari seseorang melalui kecelakaan yang direkayasa. Saat itu, seorang pria mengulurkan tangannya kepada Zhao Ling, menyeringai nakal, dan berkata, "Gadis kecil ini sungguh cantik. Bagaimana kalau begini, biarkan gadismu menginap di rumahku, dan aku akan membayar 10.000 yuan untukmu. Bagaimana?" Zhao Ling menjadi pucat karena ketakutan dan segera bersembunyi di belakang orang tuanya. "Jauhkan tanganmu dariku." Zhao Chen meraung dan menyerbu keluar bangsal. Raungannya bagaikan guntur yang memekakan telinga dan langsung mengagetkan belasan orang di bangsal itu. Zhao Ling dan orang tuanya sangat gembira dan berteriak, "Yuan Er! Kakak!" Pria yang meraih Zhao Ling gemetar mendengar auman Zhao Chen, berbalik, memelototi Zhao Chen, dan menggeram, "Siapa kau? Berusaha menjadi pahlawan dan ikut campur urusan orang lain? Percayalah, aku akan menghajarmu habis-habisan sampai gigimu copot." Zhao Chen tidak membantahnya, tetapi melangkah menuju orang tua dan saudara perempuannya yang dikelilingi di sudut bangsal. Beberapa orang mencoba menghentikannya di sepanjang jalan, tetapi begitu mereka bergerak, mereka ketakutan oleh tatapan tajamnya dan gemetar, tidak berani maju. Saat ini, Zhao Chen bagaikan harimau yang mengamuk, memancarkan aura berbahaya. Jangankan orang-orang ini, yang hanyalah sekelompok pengecut dan pengganggu, bahkan seniman bela diri dengan kekuatan besar pun akan terintimidasi oleh aura yang terpancar darinya. Huang Jie menatap Zhao Chen dengan heran. Dia tahu bahwa Zhao Chen adalah bos besar pabrik obat sihir, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bos muda ini akan mampu melepaskan aura yang begitu kuat dan mengesankan. Dia pernah melihat sosok yang begitu mengesankan di ketentaraan sebelumnya. Tapi pria itu adalah elit dari para elit, raja prajurit sejati. Huang Jie tidak dapat mengerti mengapa seorang mahasiswa muda bisa memiliki aura yang begitu menakutkan. Setelah sesaat terkejut, dia buru-buru mengikuti dan berdiri di antara Zhao Chen dan sekelompok penipu yang mencoba menipunya. Huang Jie tidak melakukan ini untuk melindungi Zhao Chen. Dia tahu betul bahwa seseorang dengan aura mengerikan seperti itu bisa dengan mudah mengalahkan sekelompok penjahat ini. Yang dia takutkan adalah Zhao Chen mungkin bertindak gegabah dalam amarahnya. Dan jika seseorang mati secara tidak sengaja, situasinya akan memanas secara dramatis. Mengabaikan orang lain, Zhao Chen langsung berjalan menghampiri orang tua dan adik perempuannya. Lalu berkata lembut, "Ibu, ayah, adik perempuan, aku sudah selesai. Maaf. Tapi dengan aku di sini, tidak akan ada yang berani menindas kalian." Setelah berkata begitu, ia berbalik dan melirik sekelompok penipu yang mencoba menipunya. Mereka yang datang menemuinya merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Tapi sekarang setelah keadaannya begini, mereka tidak bisa begitu saja mundur. Seseorang langsung berkata, "Nak, berhenti bicara omong kosong. Siapa yang menindas mereka? Jelas sekali kurang ajar tua itu yang memukul adikku. Kami menuntut biaya pengobatan, suplemen gizi, dan kehilangan gaji semuanya masuk akal. Bahkan jika Raja Surga sendiri datang, kami tetap berhak." Sebelum pria itu selesai berbicara, Zhao Chen mengangkat tangannya dan menampar wajahnya dengan keras. Bunyi gedebuk itu membuat semua orang merinding. Lelaki itu ditampar sekeras-kerasnya hingga mulutnya penuh darah, mukanya bengkak seperti kepala babi, dan ia menjerit kesakitan. Kelompok penipu yang mencoba mengarang kecelakaan itu langsung marah dan meraung-raung sambil mencoba mengepung dan memukulinya. Huang Jie segera memasang kuda-kuda tempur. Meskipun ia seorang prajurit di dalam truk, kemampuan bertarungnya masih cukup baik. "Hentikan, kalian semua!" teriak seorang lelaki kekar dengan wajah penuh bekas luka dengan tegas. Kelompok penipu yang mencoba melakukan rekayasa itu langsung berhenti dan menoleh ke arahnya. Seseorang berkata dengan nada kesal, "Kak, anak ini memukul orang, kita harus beri dia pelajaran." Scarface menampar wajah pria itu dan berkata dengan dingin, "Aku bosnya di sini. Bukan hakmu untuk mengaturku." Pria itu menutupi mukanya dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Scarface berjalan mendekati Zhao Chen, tatapan matanya yang dingin tertuju padanya, dan berkata, "Nak, kau memukul anak buahku, kau berhak mendapat penjelasan, kan?"
Dia bermulut kotor dan tidak punya sopan santun. Dia pantas dipukuli, jawab Zhao Chen. Orang itu berani sekali memanggil ayahnya dengan sebutan orang tua. Bukankah dia hanya minta dipukuli? Jadi, aku harus berterima kasih padamu karena sudah memberi pelajaran pada adikku, kata Scarface sambil tersenyum paksa. Meskipun dia kasar dan pantas dipukuli, bukankah seharusnya kau menunjukkan rasa terima kasihmu karena telah menghajarnya seperti ini? Pada saat itu, wajahnya langsung muram, nadanya tiba-tiba meninggi, dan ia berteriak dengan tegas, biaya perawatannya 20.000, ditambah 100.000 untuk orang yang terbaring di tempat tidur ini. Totalnya 120.000. Jika seluruh keluargamu tidak mampu membayar uang ini hari ini, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan drastis. Kau memerasku, balas Zhao Ling dengan marah, orang itu hanya ditampar, kenapa dia butuh 20.000 yuan untuk berobat? Dan yang terbaring di tempat tidur itu, dia jelas-jelas berpura-pura. Dokter bilang semua hasil tesnya normal, dia tidak sakit sama sekali. Ini pemerasan. Ibu, ayah, kakak, ayo kita panggil polisi. Scarface mencibir. Aduh, gadis kecil, kau benar-benar hebat. Mau panggil polisi? Ayo. Kalau kali ini kami tidak mendapat kompensasi, kami akan menunggumu di SMA negeri setiap hari. Aku ingin tahu apa kau bisa memanggil polisi untuk melindungimu kapanpun kau mau. Zhao Ling gemetar tanpa sadar mendengar kata-kata ancamannya. Scarface berhenti di sana, menahan diri untuk tidak mengancam lebih lanjut. Ia berbalik dan menunjuk temannya, yang wajahnya bengkak karena tamparan Zhao Chen, sambil berkata, kau pikir dia hanya berwajah bengkak? Kukatakan saja, lukanya jauh lebih parah. Telinganya tuli karena tamparan yang baru saja diberikan saudaramu. Mengobati tuli itu butuh biaya. Tahu? Meminta 20.000 yuan saja sudah murah hati. Ia jelas-jelas bicara omong kosong. Meskipun wajah pria itu bengkak dan berdarah akibat tamparan Zhao Chen, telinganya baik-baik saja. Namun, setelah mendengar kata-katanya, pria itu langsung berpura-pura tuli dan berteriak, apa yang kau bicarakan? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa? Apa aku tuli? Akting ini sangat dilebih-lebihkan. Zhao Chen mencibir dan berkata, 120.000, kan? Tidak masalah. Mendengar hal itu, orang tuanya pun tertegun dan bertanya dengan heran, Yuan Er, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Zhao Chen menjawab, ibu dan ayah, aku akan menceritakannya nanti. Kemudian ia menoleh ke arah sekelompok penipu dan berkata, tapi aku ingin tahu apakah kedua orang ini benar-benar sakit. Mata Scarface berbinar-binar karena keserakahan saat ia terkekeh. Uang memang bagus. Tapi sayangnya kebanyakan rumah sakit tidak akan bisa mendiagnosis penyakit kedua saudaraku. Sebelum dia selesai bicara, Zhao Chen memotongnya tidak apa-apa. Aku belajar kedokteran. Aku akan memeriksa mereka dan aku akan tahu apakah mereka sakit. Anda mengatakan Anda tuli dan lumpuh di satu sisi. Benar? Karena kamu begitu ingin ada yang salah dengan dirimu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Scarface mengerutkan kening dan berkata, Nak, kau mau mempermainkan kami, ya? Bagaimana kalau kau coba mundur dan bersikeras bahwa kedua saudaraku tidak sakit? Anda seorang penipu? Mengapa Anda takut ditipu orang lain? Zhao Chen mencibir dalam hati. Namun berkata lantang, dengan begitu banyak dari kalian, jika aku mencoba berbuat licik, apakah aku masih bisa pergi? Scarface memikirkannya dan setuju, mengangguk dan berkata, baiklah, kau lihat. Kedua saudaraku terluka parah. Zhao Chenxian berjalan mendekati pria yang ditamparnya. Jelas, orang itu masih terguncang, dan secara naluriah mengambil langkah mundur saat dia mendekat. Scarface mengerutkan kening dan berteriak, monyet kedua, kenapa kau mundur? Kalau dia berani memukulmu lagi, saudara-saudaramu akan membalaskan dendammu. Mendengar ini, monyet kedua langsung merasa tenang dan berhenti bergerak. Namun, ia segera menyadari bahwa tindakannya mungkin mengungkapnya, jadi ia buru-buru berteriak, hei, bos, apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Aktingnya sangat buruk, seperti mencoba menyembunyikan sesuatu yang jelas, sangat canggung. Namun Zhao Chen tidak memperlihatkannya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan menyentuh sekitar telinganya. Tepat ketika pria itu membuka mulut dan berteriak bahwa ia tidak bisa mendengar, Zhao Chen mengeluarkan jarum emas di masing-masing tangannya. Dengan berpura-pura memeriksa telinga, ia dengan cepat memasukkan dan memutar titik akupuntur tinggong di depan daun telinga pria itu. Titik akupuntur tinggong adalah titik pertemuan meridian tangan, kaki Xiaoyang, dan tangan Taiyang. Titik ini memiliki efek terapeutik yang sangat baik untuk penyakit seperti tinnitus dan tuli. Namun, penggunaan teknik akupuntur khusus untuk merangsang titik ini juga dapat menyebabkan ketulian pada orang normal. Zhao Chen memasukkan dan memanipulasi jarum dengan sangat cepat dan sangat hati-hati. Bukan hanya Scarface dan yang lainnya tidak menyadarinya, bahkan orang yang terlibat pun sama sekali tidak menyadarinya. Sebelum pria itu terdiam, Zhao Chen mencabut jarum emas dari titik akupuntur tinggong, mengangguk, dan berkata, sepertinya dia memang tuli. Baiklah,
20.000 yuan saja. Scarface terkekeh mendengarnya. Hei, anak ini ternyata cukup cerdik. Kupikir dia akan mencoba mundur, tapi ternyata begini. Ia berpikir, aku mengerti. Anak ini hanya ingin menyelamatkan mukanya. Dengan pemikiran ini, ia mendesak, sudah kubilang dia tuli, tapi kalian tidak percaya. Cepat periksa Xiao Chao yang terbaring di tempat tidur. Setelah selesai, bayar dia agar kalian semua bisa pulang dan tidur nyenyak. Zhao Ling tampak heran, tidak mengerti mengapa kakak laki-lakinya berani membela pihak lain. Ayah Zhao Shikuan dan ibu Shen Lijun juga tercengang, tidak mampu memahami niat putra mereka. Zhao Chen berjalan ke samping tempat tidur dan, dengan trik yang sama lagi, diam-diam menusukkan jarum emas ke beberapa titik akupuntur di punggung bawah pria itu selama pemeriksaan. Setelah selesai, ia bertepuk tangan dan berkata, kau benar-benar tidak berbohong. Kedua orang ini memang sakit. Baiklah, 120.000, kan? Berikan nomor rekening bankmu, dan aku akan mentransfer uangnya kepadamu. Hebat. Scarface sangat gembira, dan anak buahnya tersenyum lebar. Tak seorang pun menyangka semuanya akan berakhir sedramatis itu. Hanya pria yang ditampar itu yang mengeluh dalam hati. Sialan, kalau aku tahu anak ini akan begitu kooperatif, kenapa aku malah melontarkan kata-kata kasar seperti itu? Tamparan ini sia-sia. Aku hanya berharap saat pembagian uang, bos akan mempertimbangkan kerugianku dan memberiku bagian yang lebih besar. Scarface memberikan nomor rekening banknya dan menyaksikan Zhao Chen menyelesaikan transfer menggunakan aplikasi perbankan seluler. Tak lama kemudian, Scarface menerima pesan teks dari bank. Setelah menghitung dengan cermat dan memastikan jumlahnya 120.000, wajah buruk rupanya berubah menjadi senyum secerah bunga krisan yang sedang mekar. Saat itu, Zhao Chen tiba-tiba bertanya, hei, ngomong-ngomong, apa cuma mereka berdua yang gila? Bagaimana dengan kalian? Apa kalian punya masalah? Scarface terkejut dengan apa yang didengarnya, dan bawahannya juga tampak terkejut. Apa maksudmu? Tanya Scarface. Zhao Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sudah tinggal di bangsal selama 2 hari terakhir, tidak makan atau tidur nyenyak, mengkhawatirkan cedera rekanmu, dan mengurus masalah kompensasi. Kamu pasti akan merasa tidak nyaman. Jika ya, beritahu aku. Dan selama aku memastikan kamu memang mengalami masalah ini, aku akan memberikan kompensasi lebih banyak. Jangan khawatir, aku menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Scarface dan antek-anteknya tercengang. Ada apa ini? Kita dapat jimat keberuntungan waktu mau menipu seseorang? Keberuntungan kita memang luar biasa. Bahkan jika Anda tidak mempercayainya, 120.000 yuan yang baru saja ditransfer Zhao Chen adalah asli. Setelah merenung sejenak, Scarface berkata dengan ragu, ya, aku merasa pusing dan sakit kepala beberapa hari terakhir ini. Mungkin karena terlalu mengkhawatirkan hal ini. Begitu dia selesai berbicara, Zhao Chen mulai memeriksa kepalanya. Seperti biasa, mereka diam-diam menusukkan jarum emas ke beberapa titik akupuntur di kepalanya. Scarface dan antek-anteknya tetap tidak menyadari hal itu. Setelah selesai, Zhao Chen mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan memberi Anda kompensasi 10.000 yuan lagi untuk masalah ini. Apakah ada orang lain yang merasa tidak nyaman? Melihat Zhao Chen menepati janjinya, para pengikut Scarface langsung heboh, berlomba-lomba mengklaim bahwa mereka sakit. Beberapa mengatakan mereka tidak makan dengan baik selama 2 hari terakhir dan mengalami sakit perut. Yang lain mengatakan mereka menderita prostatitis akut yang dipicu oleh kekhawatiran akan cedera rekan mereka entah apa hubungannya. Beberapa bahkan mengaitkan diar mereka dengan hal ini. Betapapun keterlaluan masalah orang-orang ini, Zhao Chen memeriksa semuanya dan langsung setuju untuk memberikan kompensasi. Hasilnya, wajah semua orang berseri-seri gembira, tanpa menyadari bahwa mereka telah dihukum. Akhirnya, Zhao Chen mendapatkan 80.000 yuan lagi untuk Scarface sebelum membawa orang tua dan saudara perempuannya keluar dari bangsal. Kelompok itu meninggalkan rumah sakit dan langsung masuk ke truk pickup. Zhao Shikuan dipindahkan ke barisan depan, dengan Shen Lijun dan Zhao Ling duduk di kedua sisi Zhao Chen. Zhao Shikuan juga ingin duduk bersama putranya, tetapi ia terlalu malu untuk bersaing dengan istri dan putrinya untuk mendapatkan tempat duduk, sehingga ia hanya bisa menerima pengaturan ini tanpa daya. Zhao Chen berkata, Ibu, Ayah, Adik, kalian belum makan, kan? Kakak Huang, kita cari restoran dulu, lalu cari hotel setelah makan. Sekarang sudah malam, kita menginap di kota kabupaten malam ini dan pulang besok. Ya, jawab Huang Jie. Meskipun sudah pensiun dari militer, ia tetap mempertahankan gaya seorang prajurit dan tidak banyak bicara. Shen Lijun memeluk Zhao Chen erat-erat dan bertanya, Nak, katakan sejujurnya, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Kamu pernah mengirim 50.000 yuan, katanya itu uang hasil membantu orang berobat. Kenapa tiba-tiba kamu punya 200.000 yuan lagi? Apa kamu melakukan sesuatu yang ilegal atau kriminal? Tidak mengherankan dia berpikir seperti itu. 200.000 yuan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diimpikan oleh keluarga miskin seperti mereka.
Zhao Chen menepuk punggung tangannya pelan dan berkata sambil tersenyum. Bu, apa ibu tidak percaya pada putra ibu sendiri? Apa ibu pikir aku tipe orang yang akan melanggar hukum? Begini, aku bermitra dengan seseorang untuk membuka pabrik farmasi di Rongcheng. Produk kesehatan yang kami produksi dan jual sangat populer, dan kami menghasilkan banyak uang darinya. Saat itu, Zhao Chen menceritakan bagaimana ia dan Fang Yi bertemu dan bermitra untuk mendirikan pabrik farmasi. Tentu saja, ia tidak menyebutkan warisan ilmu pengobatan dukun. Ia hanya mengklaim bahwa resepnya berasal dari seorang pendeta Tao tua di sebuah kuil bobrok di desa tersebut. Setelah mendengarkan, Zhao Shikuan, Shen Lijun, dan Zhao Ling semuanya mempercayainya. Pendeta Tao tua di kuil desa yang bobrok itu sering mengobati penduduk desa semasa hidupnya, menjadikannya seorang dokter tanpa alas kaki sejati. Terlebih lagi, ia sungguh-sungguh menyukai Zhao Chen, jadi bukan tidak mungkin ia benar-benar mewarisi beberapa resep Zhao Chen. Zhao Shikuan berkata dengan penuh emosi, aku tak pernah menyangka pendeta Tao tua itu punya kemampuan seperti itu. Yuan Er, saat kita kembali, kau harus pergi ke makam pendeta Tao tua itu untuk mempersembahkan dupa dan berterima kasih atas kebaikannya yang luar biasa. Zhao Chenying berkata, aku juga berpikir begitu. Karena kita telah menggunakan pendeta Tao tua sebagai tameng, wajarlah kita harus memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Lagi pula, ketika Zhao Chen masih kecil, pendeta Tao tua itu mengobati banyak penyakitnya. Jadi mempersembahkan dupa dan membakar uang kertas adalah hal yang wajar. Setelah mengetahui dari mana uang itu berasal, Zhao Shikuan dan Shen Lijun menjadi bangga lagi. Putranya tidak hanya kuliah, tetapi juga membuka pabrik farmasi dan menghasilkan banyak uang. Dia sangat sukses. Belum lagi desa Xiazai mereka. Bahkan di desa-desa sekitarnya, tak ada yang lebih sukses daripada Zhao Chen. Zhao Ling mengedipkan matanya yang cerah dan berbinar, menatap Zhao Chen dengan penuh kekaguman. Meskipun ia tak berkata sepatah kata pun, raut wajahnya dengan jelas berkata adikku sungguh luar biasa. Sambil merasa bangga, Shen Lijun mulai merasa kasihan pada uang itu sekalipun kamu punya uang. Kamu harus menabungnya untuk menikah. Orang-orang itu jelas penipu. Kenapa kamu memberi mereka uang? Dan kamu begitu bodoh sampai menambahkan 80.000 yuan lagi. Bukan hanya Shen Lijun, tetapi juga Zhao Shikuan dan Zhao Ling tidak dapat memahami niat Zhao Chen. Zhao Chen tersenyum dan berkata, uang bisa dicari kembali, asalkan kalian semua aman. Lagi pula, uangku tidak mudah diambil. Orang-orang ini harus mengembalikan uang itu kepadaku beserta bunganya. Atau mereka bisa menderita seumur hidup. Kakak, apa maksudmu? Tanya Zhao Ling penasaran. Zhao Chen membuat semua orang penasaran kalian akan tahu dalam beberapa hari. Ya, kalau mereka tidak terlalu bodoh, mungkin kalian akan tahu besok. Tidak peduli seberapa keras Zhao Shikuan, Shen Lijun, dan Zhao Ling mendesaknya untuk memberikan jawaban, Zhao Chen menolak untuk mengatakan apapun. Jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Hei, apa yang merayap di bawah kakiku? Mungkinkah ada tikus di mobil ini? Zhao Ling tiba-tiba bertanya. Zhao Chen terkekeh gadis bodoh. Bagaimana mungkin ada tikus di dalam mobil? Tapi memang ada sesuatu yang bergerak di bawah kakiku, kata Zhao Ling sambil melihat ke bawah dan mencari. Lalu berseru, hei, itu kucing. Ia mengulurkan tangan dan mengambil kucing di bawah kakinya. Zhao Chen menoleh dan tertegun Xiao Bai. Dia ingat betul bahwa dia telah menitipkan kucing putih itu kepada pengawas asrama sebelum pergi. Kapan kucing ini masuk ke dalam mobil? Kucing putih itu tampaknya baru saja bangun, menguap dan meregangkan badan. Zhao Ling benar-benar terpesona oleh penampilannya. Aduh, lucu sekali. Kakak, apakah ini kucingmu? Itu kucingku. Aku tidak tahu kapan dia masuk ke mobil. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, mendapatkan pemahaman baru tentang kemampuan kucing putih yang sulit dipahami itu. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengawas asrama, memberitahu bahwa kucing putih itu telah mengikutinya pulang dan tidak perlu khawatir. Untungnya dia menelepon, kalau tidak pengawas asrama pasti panik. Dia sudah mencari kucing putih itu ke seluruh kampus. Pengawas asrama menghela napas lega, tetapi juga mengeluh, bajingan kecil ini, kapan dia pergi denganmu? Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Katakan padanya bahwa ketika dia kembali, dia bisa melupakan tentang mengambil ikan kering dariku lagi. Mendengar hal itu, kucing putih di pelukan Zhao Ling langsung mengeong 2 kali ke arah telepon, seolah mengancam pengawas asrama, kalau kau berbuat begini, aku akan cari masalah denganmu. Di dalam truk pickup, tawa dan celoteh meledak saat semua orang terhibur oleh kucing putih yang pintar itu. Dipandu oleh Zhao Chen, Huang Jie memarkir mobilnya di depan restoran terbaik di kota kabupaten. Setelah keluar dari mobil, melihat dekorasi restoran yang mewah, Zhao Shikuan dan Shen Lijun ragu-ragu. Nak, kita cari tempat makan saja. Ngapain ke sini? Makanan di sini mahal banget. Zhao Chen menggenggam tangan orang tuanya, masing-masing satu di masing-masing lengan, dan berkata lembut, kalian berdua telah bekerja keras selama separuh hidup kalian. Sekarang putra kalian sudah sukses dan bisa menghasilkan uang, tentu saja aku harus menjaga kalian dan membiarkan kalian menikmati hidup.
Ayo kita makan malam di sini malam ini. Saat kita sampai di Chengdu, aku akan mengajak kalian makan sesuatu yang lebih enak. Saat mereka mendekati ruang makan, Zhao Shikuan dan Shen Lijun tampak agak malu-malu. Sementara adik perempuan mereka, Zhao Ling, menatap dengan mata terbelalak, mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Begitu duduk di ruang pribadi, ketika hidangan disajikan, orang tua dan adik perempuan mereka menunjukkan minat yang besar pada setiap hidangan. Melihat ekspresi mereka, Zhao Chen merasa pedih dan tak kuasa menahan diri untuk diam-diam menghapus air matanya. Ia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan memastikan keluarganya menjalani kehidupan yang bahagia dan memuaskan. Setelah makan malam, Zhao Chen membawa orang tua dan saudara perempuannya ke hotel terbaik di kota kabupaten. Setelah mandi dan berbaring di tempat tidur, Zhao Shikuan berseru, "Tempat ini bagaikan istana. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku bisa tinggal di tempat seperti ini." Shen Lijun mengangguk, kegembiraan dan emosinya tidak kalah dari suaminya. Setelah hening sejenak, keduanya berkata serempak, "Putra kita benar-benar telah mencapai sesuatu." Pada saat yang sama, Scarface dan anak buahnya meninggalkan rumah sakit. Orang yang terbaring di ranjang rumah sakit berpura-pura sakit. Begitu Zhao Chen dan yang lainnya pergi, dia langsung melompat dari tempat tidur, penuh energi. "Haha, bos, kita benar-benar kaya kali ini, 200.000. Xiao Chao, yang bertugas berpura-pura sakit untuk mengarang kecelakaan, menyeringai lebar. Dia akan mendapat setidaknya 10.000 yuan dari 200.000, kan? Lagi pula, dialah yang mengarang kecelakaan itu. Kita beruntung kali ini, kita bertemu dengan orang yang dermawan, hahaha." Scarface tertawa terbahak-bahak. Kelompok bawahan itu tertawa dan menimpali. Kalau saja kita selalu bisa bertemu dengan orang yang murah hati seperti dia, kita pasti akan kaya dalam waktu singkat. Scarface melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, kita minum dan makan daging dulu, lalu cari tempat untuk bersenang-senang. Besok pagi, setelah kita tarik uangnya dari bank, kita bagi-bagi." "Bagus. Bosnya brilian. Sudah kuduga. Mengikuti bos adalah hal yang benar." Sekelompok bawahan berseri-seri kegirangan dan mulai menyanjungnya. Seketika itu juga rombongan mencari tempat barbeque dan mulai makan serta minum. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba tercium bau busuk yang membuat mereka mengerutkan kening. "Astaga, bau apa ini? Baunya seperti kotoran. Apa-apaan ini? Ada barbeque di kotoran?" Bukan, itu kotoran di barbeque? Kalaupun ada, baunya pasti tidak sekuat ini, kan?" Scarface dan kelompoknya terkejut dan marah. "Mana bosnya? Cepat ke sini sekarang juga." Geram Scarface sambil berdiri dan menendang meja hingga terguling. Tusuk sate dan botol bir berserakan di lantai, mengejutkan pelanggan lain di restoran yang semuanya menatap mereka dengan takjub. Bos datang, tampak gugup dan bingung, lalu bertanya, "Ada apa? Ada apa? Tuan-tuan, apa yang telah kami lakukan hingga membuat Anda tidak senang?" Scarface berteriak marah, "Masih beraninya kau bertanya padaku apa yang terjadi? Sialan, katakan padaku. Apa kau memasukkan kotoran ke dalam barbeque kami? Apa yang harus kami lakukan padamu sampai kau mau menipu kami seperti ini? Kalau kau tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan hari ini, aku akan meruntuhkan restoran barbeque ini." Mendengar kata-katanya, wajah para tamu di meja lain langsung memucat. "Gila, ada kotoran di panggangan? Ini benar-benar menjijikan. Omong kosong. Ini fitnah. Bosnya bukan orang yang bisa diremehkan, apalagi setelah dijebak seperti ini." Dia langsung marah besar, meraung, dan memanggil semua staf di restoran barbeque untuk menghadapi Scarface dan gengnya. "Aku memfitnahmu?" Scarface tertawa marah. Ia ingin memberitahu pria itu bahwa ia memang penipu yang mencoba menipu orang, tetapi kali ini tidak. "Tanyakan baik-baik, dari mana asal bau kotoran yang menyengat itu?" Setelah diingatkan, sang bos dan yang lainnya memang mencium bau kotoran yang kuat. Tak hanya mereka, tamu-tamu di meja-meja berikutnya pun mencium aromanya dan langsung merasa mual. Beberapa bahkan langsung muntah di tempat. Pemiliknya tercengang. Dari mana datangnya bau busuk ini? Dia sudah membersihkan semua bahan makanannya dengan sangat teliti. Sama sekali tidak mungkin hal ini terjadi. Bibi gemuk yang bertugas mencuci sayuran itu kesal dan berteriak, "Saya mencuci semua sayuran ini sendiri, dan semuanya sangat bersih. Bau kotoran ini jelas bukan berasal dari sayuran." Scarface mencibir, "Kalau bukan dari makanan, dari mana asalnya? Mana mungkin dari saudaraku, kan?" Sang bos secara naluriah melirik kelompok anak buahnya, lalu tatapannya menajam. Menunjuk salah satu dari mereka, ia berteriak, "Sudah kubilang bau kotoran ini tidak ada hubungannya dengan restoran barbeque kita. Lihat baik-baik, orang ini jelas-jelas diare." Semua orang mengalihkan perhatiannya kepada orang yang ditunjuk oleh bos. Benar saja, selangkangan pria itu basah kuyup, banyak yang menetes ke tanah. Bau kotoran tercium darinya. "Astaga! Sang Laosan, ada apa denganmu? Sialan, kalau kamu diare, pergilah ke toilet."
Kenapa kamu bab di sini? Scarface dan kelompoknya berubah menjadi hijau karena ketakutan dan buru-buru menjauhkan diri dari rekan mereka. Takut tangan mereka kotor dengan kotorannya. Pria itu tampak benar-benar bingung sampai ia melirik selangkangannya dan menyadari ia mengalami diare. Ia berseru, "Kapan saya mengalami ini? Saya bahkan tidak tahu." Scarface menutup mulut dan hidungnya. Lalu dengan ekspresi jijik, memerintahkan, "Berhenti bicara dan cepat ke toilet. Buka celanamu dan bersihkan dirimu." Monyet kedua, "Pergilah lihat apakah ada toko pakaian di dekat sini dan belikan Zhang Laosan celana." Kedua monyet itu berdiri terpaku di tempat, tidak bergerak sedikit pun. Scarface sudah marah, dan melihat ekspresi Erhouzi justru membuatnya semakin marah. Ia mengangkat tangan dan menampar kepalanya, sambil berteriak, "Kenapa kau berdiri di sana? Apa kau tuli?" Monyet kedua akhirnya bereaksi, tetapi tetap tidak pergi. Ia berbalik menatapnya, bertanya dengan tatapan kosong, "Kakak, apa yang kau katakan?" Kemudian, raut wajahnya berubah drastis, dan ia berseru, "Ada apa ini? Kenapa aku bisu? Aku tidak bisa bersuara? Dan kenapa di sini begitu sunyi? Ada apa ini?" Kini giliran Scarface yang tercengang. Ia meraih Erhouzi dan berteriak, "Jangan berpura-pura padaku." Monyet kedua menangis tersedu-sedu. Meratap, "Bos, apa katamu? Kenapa kau hanya membuka mulutmu tanpa bersuara?" "Bos." Monyet kedua, dia tidak benar-benar tuli, kan? Seorang antek bertanya dengan takut-takut. Scarface tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah tamparan Xiao Chen benar-benar membuat Erhouzi tuli. Jika memang begitu, ganti rugi 20.000 yuan itu terlalu kecil. Dia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Sialan, monyet kecil, reaksimu lambat sekali. Lama sekali sampai kau tuli." "Hah? Apa? Apa katamu, bos?" teriak monyet kedua, benar-benar panik. Scarface hendak meminta seseorang untuk membawa Erhouzi ke rumah sakit untuk diperiksa ketika tiba-tiba ia mendengar suara gedebuk. Ia berbalik dan melihat Xiao Chao tergeletak di tanah. "Ada apa denganmu sekarang?" tanya Scarface. "Entahlah," teriak Xiao Chao, kaget sekaligus takut. "Entahlah apa yang terjadi. Tiba-tiba pinggang dan kakiku mati rasa dan tak berdaya. Lalu aku jatuh ke tanah. Bos, apa yang terjadi padaku? Apa aku benar-benar akan lumpuh? Aku masih muda. Aku tak mau terbaring di tempat tidur dan menjadi orang tak berguna seumur hidupku." Sebelum Scarface dapat menjawab, anak buahnya mulai berteriak. "Aduh, perutku tiba-tiba sakit. Aduh, burung kecilku sakit sekali. Ugh. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku pusing sekali? Dunia berputar begitu kencang. Aku tidak tahan lagi, aku mau muntah." Tiba-tiba, semua penipu yang memalsukan kecelakaan untuk penipuan asuransi tiba-tiba menjadi gila. Wajah Scarface berubah menjadi hijau. "Ada apa ini? Apa ini grup yang sedang memamerkan kemampuan akting mereka?" Sepertinya tidak. Kalau kemampuan akting mereka sebagus itu, mereka pasti sudah pergi ke Beijing, Shanghai, atau Guangzhou untuk mencari kekayaan. Kenapa mereka masih terjebak di kota kecil ini? Mungkinkah ini benar-benar wabah massal? Tapi itu terlalu sulit dipercaya. Mereka tiba-tiba jatuh sakit entah dari mana. Saat Scarface sedang merenung, dia tiba-tiba merasakan sakit kepala datang, disertai gelombang pusing. Sakit kepala itu semakin parah, disertai pusing. Hanya dalam beberapa detik, Scarface merasa kepalanya seperti akan meledak. Sungguh tak tertahankan. "Ke rumah sakit? Cepat, cepat, ke rumah sakit." Scarface meraung dan berbalik untuk berlari menuju rumah sakit. "Tunggu, bayar." Pemiliknya menangkapnya sambil mengejek, "Aku sudah melihat banyak orang makan dan pergi kemana-mana. Tapi baru kali ini aku melihat seseorang melukai diri sendiri. Meski begitu, kau tetap berutang padaku." Scarface mengeluarkan beberapa ratus yuan dari sakunya dan melemparkannya ke bos. Namun, sang bos tidak melepaskannya, masih memegangnya. "Rat-rat uang ini cukup untuk makan dan minummu. Tapi kau sudah membuat tempatku bau, jadi kau tetap harus memberiku ganti rugi untuk biaya kebersihan." Scarface hendak menangis. "Sialan, kamu tahu ini pemerasan? Kamu tahu ini pengkhianatan? Sesungguhnya di dunia ini pesaing Anda adalah yang paling kejam dan berbahaya." Scarface sebenarnya ingin marah, tetapi setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia dengan tegas mengurungkan niatnya. "Pihak kami penuh dengan orang sakit dan cacat, dan kemampuan tempur kami telah menurun berkali-kali lipat dibandingkan biasanya. Jika kami benar-benar berjuang, hanya sedikit dari mereka yang akan mampu berjuang, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak akan bisa menyemangati kami." Di sisi lain, staf restoran barbecue mulai dari pemilik dan koki hingga bibi dan pelayan pencuci sayur semuanya kekar dan kuat. Biasanya, mereka tidak akan takut pada pihak lain, tetapi sekarang, mereka mungkin bahkan tidak akan sanggup menahan satu tamparan pun. Scarface hanya bisa menelan amarahnya dan mengeluarkan sejumlah uang lagi dari sakunya untuk diserahkan kepada bosnya. Si bos menghitung uangnya, memasukkannya ke saku,
lalu melotot dan berteriak, "Kalian semua, keluar dari sini! Jangan coba-coba menipu saya lagi." Scarface merasa amat frustrasi dan kesal. "Aku benar-benar tidak mencoba menipumu kali ini. Sialan, aku belum pernah sesedih ini sejak aku mulai berkecimpung di dunia bawah. Pergi." Scarface menekan kata itu dengan gigi terkatup, berbalik, dan berjalan keluar dari restoran barbeque, menuju rumah sakit daerah. Sekelompok anak buahnya segera mengikutinya. Terbaring lumpuh di tanah, Xiao Cao panik dan berteriak, "Saudara-saudara, jangan lupakan aku. Tolong, kasihanilah, kalian berdua bawa aku ke rumah sakit. Aku akan berterima kasih atas 8 generasi leluhur kalian." Selain dia, ada beberapa orang lain dengan masalah mobilitas yang juga berteriak minta tolong, "Ayo, bawa kami ke rumah sakit. Saya rasa kami masih bisa diselamatkan." Mendengar orang-orang itu berteriak, Scarface mengirim beberapa bawahannya yang sakitnya tidak terlalu parah dan masih mampu bergerak sendiri untuk membawa Xiao Cao dan yang lainnya. Sekitar selusin orang kembali ke rumah sakit daerah itu sekali lagi. Tetapi kali ini mereka benar-benar berbeda dari orang-orang ceria yang mereka tinggalkan sebelumnya. Begitu mereka memasuki rumah sakit, Scarface berteriak, "Di mana dokternya? Di mana perawatnya? Di mana mereka? Cepat tangani kami sekarang juga." Beberapa dokter dan perawat yang bertugas di ruang gawat darurat melihat mereka dan mengerutkan kening serempak. Berkata, "Mengapa orang-orang ini ada di sini lagi?" Dalam 2 hari terakhir, berita tentang Scarface dan gengnya yang berpura-pura sakit untuk memeras uang dari keluarga Zhao Chen telah menyebar ke seluruh rumah sakit. Para dokter dan perawat di ruang gawat darurat juga telah mendengarnya, dan mereka sama sekali tidak bersimpati kepada para penipu ini. Namun karena mereka sudah datang sejauh ini, kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. "Ada apa ribut-ribut? Ini rumah sakit, kamu harus diam, mengerti?" Seorang dokter jaga bermarga Zhang keluar dari ruang praktik dokter dan berkata kepada pria berbekas luka itu, "Kamu belum pulang? Kenapa kamu kembali?" Begitu Scarface melihat Dr. Zhang, ia bergegas menghampirinya seolah melihat seorang penyelamat. Ia meraih Dr. Zhang dan berkata, "Kepalaku sangat pusing dan sakit, rasanya seperti mau meledak. Tolong cepat periksa aku." Pemimpin itu mengambil alih pimpinan, dan para pengikutnya, yang tidak mau kalah, menyerbu ke depan, mengepung Dr. Zhang, dan berteriak sekeras-kerasnya, "Aku juga, perutku kembung dan tidak nyaman. Penisku sakit, dan aku merasa seperti terus-terusan buang air kecil tanpa terkendali. Mulutku kering dan pahit, dan tidak peduli berapa banyak air yang kuminum, itu tidak membantu." Reaksi pertama Dr. Zhang adalah orang-orang ini mencoba menipunya lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati, "Sialan, kapan bajingan-bajingan ini akan berhenti? Mereka baru saja menipu sekali dan sudah melakukannya lagi. Apa mereka benar-benar berdedikasi? Tapi akting mereka kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sangat realistis." Tepat pada saat itu, orang yang menderita diare juga masuk ke rumah sakit. Dia pucat, kakinya gemetar, dan dia tampak lemah sejak dia menyadari selangkangannya telah kotor sampai sekarang. Anusnya seperti pintu air, terus-menerus memancar keluar, dan dia sama sekali tidak dapat menghentikannya. Ia benar-benar kelelahan dan hanya berhasil sampai ke rumah sakit dengan tekad yang kuat. Saat melihat Dr. Zhang, ia langsung lemas, kakinya yang lemas tak mampu menopangnya lagi, dan ia pun jatuh terduduk dengan suara gedebuk. Mulut Dr. Zhang ternganga, sangat terkejut. "Dengan kemampuan akting dan dedikasi seperti itu, kenapa kamu masih jadi penipu? Kamu harusnya jadi aktor, kamu bahkan mungkin bisa memenangkan penghargaan aktor terbaik. Tapi, ini pertama kalinya aku melihat seseorang buang air besar di celana untuk berpura-pura kecelakaan. Apa ini? Apakah ini jenis kecelakaan yang baru direkayasa?" Bukan hanya dokter itu saja, tetapi para dokter dan perawat yang keluar sesudahnya pun semuanya tercengang. Melihat ini, Scarface mendesak, "Dokter, jangan hanya berdiri di sana, cepat dan rawat kami. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Dr. Zhang kemudian tersadar, melambaikan tangannya, dan berkata dengan wajah serius, "Saya beritahu Anda semua kuat dan sehat, mengapa Anda tidak bisa melakukan hal lain? Mengapa Anda harus berpura-pura kecelakaan dan menipu orang? Baiklah, baiklah, berhenti berpura-pura. Jika Anda terus melakukan ini, kami harus memanggil polisi." Scarface dan yang lainnya hampir menangis kali ini, "Kami benar-benar sakit, kami benar-benar tidak mencoba menipu siapapun." Melihat perilaku mereka, dan setelah memastikan tidak ada korban yang dipaksa oleh mereka, para dokter dan perawat akhirnya percaya bahwa mereka benar-benar sakit dan segera mulai merawatnya. Namun, setelah serangkaian pemeriksaan, hasilnya di luar dugaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, semua orang ini sehat dan tidak memiliki masalah kesehatan apapun. Namun anehnya, mereka mengeluh sakit kepala, rasa tidak nyaman di alat kelamin, diare terus-menerus, bahkan kelumpuhan. Dilihat dari gejalanya, sepertinya mereka tidak berpura-pura. Mereka memang memiliki masalah kesehatan yang nyata. Semua dokter yang bertugas berkumpul, bahkan dokter kepala yang sedang beristirahat di rumah pun diundang untuk datang dan mengadakan pertemuan guna membahas masalah ini.
tetapi mereka tidak mencapai kesimpulan apapun. Mereka hanya bisa meresepkan obat dan mengobati gejalanya. Namun, meskipun sudah minum obat, diberi cairan infus, dan disuntik, tidak ada efek sama sekali. Rasa sakitnya terus berlanjut, diarenya terus berlanjut, dan kelumpuhannya masih ada. Dokter, apa sebenarnya penyakit kita? Apa tidak ada harapan untuk sembuh? Scarface dan kelompoknya telah kehilangan keganasan mereka dan tampak sangat menyedihkan. Para dokter juga bingung. Hasil tes menunjukkan tidak ada masalah, dan obatnya sama sekali tidak berpengaruh. Sungguh aneh. Mereka belum pernah mengalami hal seperti ini selama bertahun-tahun praktik medis mereka. Mungkinkah itu histeria? Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dokter kepala memberikan tebakan. Apa itu histeria? Scarface dan yang lainnya bertanya dengan tergesa-gesa. Dokter kepala menjawab, artinya, meskipun Anda tidak sakit, Anda percaya bahwa Anda sakit. Di bawah pengaruh sugesti psikologis yang terus-menerus, tubuh Anda justru mengalami masalah. Sederhananya, ini adalah sejenis penyakit mental. Scarface dan yang lainnya langsung marah besar. Sialan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kaulah yang punya penyakit mental. Seluruh keluargamu punya penyakit mental. Dokter kepala itu marah besar dan, karena terlalu malas untuk memperhatikan mereka lagi, berbalik dan meninggalkan bangsal. Tentu saja, itu juga karena bangsalnya bau sekali. Meskipun orang yang mengalami diare terus-menerus itu memakai popok dewasa, baunya tetap tercium. Kenapa aku bilang aku sakit kepala dan pusing sebelumnya? Aku tidak pernah menyangka itu akan jadi kenyataan. Sungguh malang. Scarface mendesah, wajahnya penuh penyesalan. Mendengar kata-katanya, bawahannya pun mulai bertobat. Saya menyesal sekarang. Seharusnya saya tidak bilang saya punya masalah prostat. Sekarang burung saya sakit sekali sampai-sampai saya berpikir untuk mengangkatnya. Seharusnya aku nggak bilang kalau perutku sakit dan kembung. Sekarang rasanya perutku mau meledak. Seharusnya aku tidak bilang aku diare. Sekarang aku mulai mempertanyakan arti hidup. Awalnya, Scarface tidak menanggapi keluhan anak buahnya dengan serius. Tetapi setelah mendengar semakin banyak desahan penyesalan mereka, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah ragu sejenak, ia berkata, menurutmu, apakah kemunculan penyakit aneh yang tiba-tiba ini ada hubungannya dengan anak bermarga Zhao itu? Semua pria itu terkejut dan bertanya dengan bingung. Apa hubungan penyakit kita dengan anak itu? Scarface menganalisis dengan ekspresi muram dan muram. Anak itu bisa saja pergi setelah membayar. Tapi dia bersikeras bertanya apakah kami sakit, dan bahkan memberi kami tambahan 80.000 yuan karenanya. Kami selalu menganggapnya bodoh. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, ternyata tidak sesederhana yang kami kira. Lihat. Penyakit yang kami derita sekarang persis sama dengan kebohongan yang kami katakan sebelumnya. Misalnya, aku bilang aku sakit kepala dan pusing. Xiao Chao bilang dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Houzi pura-pura tuli. Dan semua penyakit yang kalian bohongi itu semuanya menjadi kenyataan. Aneh, kan? Setelah memikirkannya, semua orang merasa ada yang salah dan mulai mendiskusikannya di antara mereka sendiri. Benar sekali, penyakit yang kita semua derita itu persis sama dengan penyakit yang kita pura-pura derita saat kita berbohong. Kalau cuma 1 atau 2 orang yang sakit, itu bisa dibilang kebetulan. Tapi sekarang, lebih dari selusin dari kita semua jatuh sakit. Ini jelas bukan kebetulan. Pasti anak bermarga Zhao itu yang ganggu kita. Aku ingat sekarang, anak itu memeriksakan kami masing-masing. Mungkinkah dia mengganggu kami waktu itu, menyebabkan kami tertular penyakit aneh ini? Benar sekali. Sialan, anak bermarga Zhao itu licik dan tak tahu malu. Aku selalu mengira dia jimat keberuntungan, tapi ternyata dia pembawa sial. Para penipu ini tidak bodoh. Setelah berdiskusi, mereka benar-benar menebak kebenaran dengan cukup akurat. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak itu berani merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kita. Kita tidak boleh membiarkan dia lolos begitu saja. Benar sekali. Aku belum pernah mengalami kekalahan sebesar ini seumur hidupku. Aku harus membalas dendam. Scarface mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah berpikir sejenak, ia memerintahkan, pertama, cari tahu alamat keluarga itu. Lalu kita akan pergi ke sana, berpura-pura kasihan, dan menunggu mereka membantu kita menyembuhkan penyakit kita. Setelah itu, kita akan menyerbu dan menghajar mereka semua untuk membalas dendam. Para bawahan yang marah semuanya mengungkapkan pendapat mereka. Bosnya brilian. Itu rencananya. Setelah dia menyembuhkan penyakit kita akan menghajarnya sampai babak belur. Aku akan merawat gadis kecil yang manis itu. Biarkan aku mengajarinya tentang keajaiban dunia orang dewasa. Scarface dan kelompoknya segera bertindak, menanyakan situasi keluarga Zhao Chen. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, setelah sarapan di hotel, Zhao Chen dan keluarganya naik truk pickup dan pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Zhao Chen bertanya sambil tersenyum, "Ibu, ayah, adik perempuan, apakah kalian tidur nyenyak tadi malam?"